Episode 40 Aku bisa melihat segalanya. Ini bukan penipuan. Kalaupun ada, pasti ada maksud baik. Shen Turen terkekeh dan berkata, kamu cukup berani. Kamu bahkan berani berinvestasi di tempat seperti Afghanistan. Namun, aku mengagumi keberanianmu. Anak muda seharusnya berani dan nekat. Ia menatap Shen Tianyin lagi dan berkata, Tianyin, kamu harus belajar dari Feng Zi. Lihat, dia bahkan cukup berani berinvestasi di tempat seperti Afghanistan. Kamu tidak punya jiwa petualang seperti dia. Shen Tianyin tersenyum dan berkata, Ayah, kalau ayah tidak memuji Xia Feng 3 kali sehari, ayah tidak akan merasa nyaman. Aku sudah bekerja keras, tapi ayah tidak pernah memujiku sekalipun. Shen Turen tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku tahu kalian tidak menginginkanku di sini sekarang. Aku akan keluar dan kalian berdua bisa bicara. Fu Mingmei masuk dan mendorong kursi roda Shen Turen. Setelah Shen Turen pergi, hanya Xia Feng dan Shen Tianyin yang tersisa di kantor. Mereka saling menatap, tanpa sepatah kata pun selama 1 menit penuh. Kisah antara keduanya cukup untuk menulis sebuah buku. Tetapi hingga kini buku itu masih berupa halaman kosong, tak satu kata pun tertulis di atasnya. Saya akan ke Korea Selatan besok, kata Shen Tianyin memecah keheningan. Kami punya proyek kerjasama dengan Divine Domain Group, dan saya akan ke sana untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama. Apakah Anda ada waktu? Saya ingin Anda menemani saya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, kata Xia Feng sambil tersenyum. Shen Tianyin sedikit terkejut karena Xia Feng langsung setuju. Jangan bohong, aku serius. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku serius, tapi kamu yang bayar tiket pesawatnya, dan kamu harus mentraktirku makanan enak. Aku akan mentraktirmu kimchi Korea. Shen Tianyin tertawa riang. Sudah beres. Aku akan minta seseorang mengaturnya sekarang. Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. Di ruang kedatangan bandara, Xia Feng langsung melihat An Xiuxian, pria yang datang untuk menyambutnya, dan puluhan pengawal yang dibawanya. Mereka semua mengenakan setelan jas hitam, mengenakan headset dan kacamata hitam, tampak profesional dan keren. Adegan ini jelas merupakan pertunjukan yang telah dipersiapkan An Xiuxian untuk Shen Tianyin, untuk menunjukkan kekuatan keluarganya di Korea Selatan. Seorang pria dengan puluhan pengawal itu adalah tontonan yang luar biasa, dan hanya sedikit yang mampu melakukannya. Namun di mata Xia Feng, itu bukan apa-apa. Dibandingkan dengan pertempurannya sendiri melawan puluhan tentara pasukan khusus Amerika di Afghanistan, atau pertemuannya dengan Dai Wetia dan ratusan prajurit wanita dari suku Hun Putih, seperti apa pemandangan ini? Shen Tianyin hanya membawa 2 asisten wanita, Fu Mingmei dan Xia Feng, sehingga suasana menjadi jauh lebih kecil. Melihat puluhan pengawal musuh yang galak, kedua asisten Shen Tianyin juga menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Kemudian, mereka diam-diam mengamati ratu mereka, yang tampak agak terharu. Tetapi ekspresinya tidak terlihat jelas. Apa itu benar-benar dibesar-besarkan? Fu Mingmei berkata dengan nada tidak setuju. Kita di sini untuk upacara peletakan batu pertama, bukan untuk berkelahi. Kemudian, ia menyikut Xia Feng di sampingnya dan bercanda. Tuan Xia, Anda harus berhati-hati. Orang itu sedang mengincar Suster Tianyin akhir-akhir ini. Jika Anda mengikutinya, dia mungkin akan mempersulit Anda. Xia Feng tersenyum dan berkata, jika dia mencoba mempersulitku, aku akan meninggalkannya tanpa pakaian apapun. Hehe. Fu Mingmei merasa terhibur oleh Xia Feng. Shen Tianyin melotot ke arah Fu Mingmei, lalu dia berhenti tersenyum. Kedua belah pihak bertemu di ruang kedatangan. Ketika An Xiuxian melihat Xia Feng berdiri di samping Shen Tianyin, wajahnya tiba-tiba menjadi muram dan tampak sangat tidak senang. Xia Feng tidak terkejut dengan reaksi An Xiuxian, ia berpura-pura tidak memperhatikan. Ia tidak akan memprovokasi An Xiuxian sampai ia mendapatkan pedang Attila. Ia bahkan siap menghadapi ejekan dan hinaan An Xiuxian. Jika itu terjadi, ia akan memilih untuk menanggungnya. Ia melakukan ini bukan karena alasan lain selain demi Tang Yuyan dan Ning Jing, yang masih terjebak di suku Hun Putih, dan demi para ahli Tiongkok. Tianyin, aku datang 1 jam lebih awal. An Xiuxian mengalihkan pandangannya dari Xia Feng dan menatap Shen Tianyin dengan senyum lembut dan elegan. Aku senang kau di sini. Ayo pergi. Jangan menginap di hotel. Biarkan rombonganmu menginap di hotel. Kau bisa menginap di rumahku. Kalau begitu, Shen Tianyin sedikit mengernyit, itu tidak baik, kan? Lebih baik aku menginap di hotel. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata An Xiuxian, kamu datang ke Korea, jadi tidakkah aku harus menunjukkan keramahanku? Shen Tianyin melirik Xia Feng, sikapnya tetap sama. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku datang ke sini bersama Xia Feng. Aku tidak bisa membiarkannya menginap di hotel sendirian. Tatapan An Xiuxian kembali tertuju pada wajah Xia Feng, dan ia tak berusaha menyembunyikan rasa jijik dan ketidaksenangannya. Ia tak pernah menyangka Xia Feng akan datang ke Korea bersama Shen Tianyin. Kunjungan Shen Tianyin ke Korea merupakan kesempatan langka baginya,
Tetapi ia tak menyangka Xia Feng akan ikut. Bukankah ini upaya yang disengaja untuk menyabotase mereka? Di matanya, Xia Feng sama menyebalkannya seperti lalat. Xia Feng pura-pura tidak menyadari wajah Han Xiuxian yang mengerikan. Ia tersenyum dan berkata, Tianyin, sepertinya Tuan An tidak punya kamar kosong di rumah. Kurasa kita tidak perlu mengganggunya. Kita menginap di hotel saja. Shen Tu Tianyin mengangguk. Ya, tak ada kata-kata tambahan, hanya suara sengau pelan. Tetapi An Xiuxian terdengar seperti habis minum sebotol cuka. Apa katamu? Apa aku akan menolak kamar kalau aku sudah menetap? Belum lagi kalian, bahkan jika kalian memanggil semua orang dari perusahaan kecil kalian, aku masih bisa menampung kalian. Ini jelas merupakan sindiran terhadap perusahaan manufaktur Thunder Horse milik Xia Feng, yang hanyalah perusahaan kecil. Di mata An Xiuxian, Xia Feng dan perusahaan manufaktur Thunder Horse tidak layak disebut. Xia Feng sama sekali tidak marah. Saya hanya bercanda, Tuan An. Jangan khawatir. Kalau tidak nyaman, sebaiknya kita menginap di hotel saja. Kami tidak ingin merepotkan Anda. HMPH. An Xiuxian mendengus dingin, tak ingin bicara. Ia berkata kepada Shen Tu Tianyin, Tianyin, bagaimana kalau begini? Kau dan rombonganmu bisa menginap di rumahku. Ayahku sangat ingin bertemu denganmu. Mengetahui kau akan datang, ia menolak beberapa acara sosial penting demi menemanimu. Tuan An sangat perhatian. Terima kasih sebelumnya. Shen Tu Tianyin menatap Xia Feng, meminta nasihatnya. Lei, bagaimana menurutmu? Xia Feng berkata, karena Tuan An telah mengundang kita dengan begitu baik, mari kita menginap di rumahnya. Ia tersenyum. Ada pepatah lama di sini, sulit menolak undangan yang baik. Kalau kita bersikeras menginap di hotel, itu akan dianggap tidak sopan. Shen Tu Tianyin tersenyum ringan dan berkata, baiklah kalau begitu, kita akan tinggal di keluargaan. Bahkan meminta pendapat Xia Feng tentang hal seperti ini saja sudah membuat An Xiuxian semakin kesal. Ia berpikir, lalat ini menjijikan. Apa yang dia lakukan di sini? Grup Wan Xiang bekerja sama dengan grup Shenyu, dan mereka tidak ada hubungannya dengan perusahaan kecilnya. Apa dia di sini hanya untuk mengganggu orang? Aku benar-benar ingin menendangnya kembali. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, An Xiuxian memiliki senyum manis di wajahnya. Baiklah, ayo pergi. Xia Feng menghela napas lega. Jika ia menginap di hotel, ia tak akan dipandang rendah oleh An Xiuxian. Namun, demi pedang Attila, ia lebih suka menanggung penghinaan An Xiuxian dan tinggal di rumah keluargaan. Barulah ia akan memiliki kesempatan untuk menyentuh pedang Attila. Saat mereka keluar dari ruang penerima tamu bandara, 10 limusin Mercedes-Benz perlahan melaju dan berhenti di pinggir jalan. An Xiuxian mengundang Shen Tu Tianyin untuk masuk ke mobilnya, sebuah Bugatti Veyron senilai puluhan juta. Kali ini, Shen Tu Tianyin tidak menolak. Lagi pula, ia harus menyelamatkan muka An Xiuxian. Xia Feng dan Fu Mingmei masuk ke mobil penyambutan, dan kemudian iring-iringan mobil, yang dipimpin oleh Bugatti Veyron yang dikemudikan An Xiuxian, meninggalkan bandara dan menuju ke Seoul. Kamu tidak muncul selama lebih dari sebulan. Kemana saja kamu? Fu Mingmei bertanya pada Xia Feng di dalam limusin Mercedes-Benz. Tatapan Xia Feng melayang keluar jendela. Ia melihat sebuah Chevrolet Suburban hitam terparkir di pinggir jalan. Sesosok duduk di kursi pengemudi, memperhatikan. Sosok itu adalah Long Bing. Ia mengenakan topi baseball, kacamata hitam, dan menata rambutnya. Xia Feng hampir tidak mengenalinya. Kemudian, ia melihat Tang Bochuan di kursi penumpang. Ia tidak melihat Qin Xiang, tetapi ia menduga Tang Bochuan mungkin berada di suatu tempat di dekat rumah keluargaan, bersiap untuk pencurian pedang yang akan datang. Senyum mengembang di bibir Xia Feng. Dengan bantuan Long Bing dan Tang Bochuan, serta pencuri ulung Qin Xiang sebagai rekannya, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Sekarang, yang harus ia lakukan hanyalah memasuki keluargaan, menemukan pedang tersembunyi, dan barulah ia bisa bertindak. Hei, aku sedang bicara denganmu, apa kau tidak ingin mendengarkanku? Fu Mingmei menepuk bahu Xia Feng, sedikit tidak puas. Xia Feng lalu mengalihkan pandangannya dari jendela. Ia tersenyum dan berkata, saya pergi ke Afghanistan. Apa yang kamu lakukan di Afghanistan? Beli kambing. Aku mau buka toko sup kambing. Pergi sana. Fu Mingmei memutar matanya ke arah Xia Feng. Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Tapi dengan sikapmu, kurasa aku akan melupakannya saja. Kita kan teman lama, jadi apa leluconnya? Aku memang pergi ke Afghanistan untuk berinvestasi dan membeli tambang. Itu semua urusan bisnis, dan kau tidak akan tertarik, kata Xia Feng ramah, lalu bertanya, rahasia apa yang ingin kau ceritakan padaku? Gu Kewen sudah kembali, kata Fu Mingmei. Ia tidak benar-benar marah pada Xia Feng. Xia Feng sedikit terkejut. Katakan padaku, apa yang terjadi? Meskipun keluarga Gu telah runtuh, Gu Kewen belum ditangkap. Mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja.
Xia Feng tidak menganggap serius Gu Kewen. Setelah kehilangan grup utara, tetapi mengetahui situasinya, dia tahu perlu untuk waspada. Fu Mingmei berkata dia datang untuk menemui Suster Tianyin. Dia ingin bekerja sama dengan Suster Tianyin. Kerja sama dalam hal apa? Kau mungkin tak percaya, tapi dia benar-benar membantu Tianyin mendapatkan aset-aset keluarga Gu sebelumnya. Ekspresi Fu Mingmei agak aneh. Berkat bantuannya, akuisisi aset keluarga Gu oleh Tianyin berjalan lancar. Selama kau pergi, hampir 1/5 aset Norton Group dialihkan ke Wanxiang Group. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Mengapa Gu Kewen melakukan ini? Xia Feng sangat penasaran, namun juga sedikit khawatir. Ia pernah memperingatkan Shen Tu Tianyin untuk tidak mengambil alih aset keluarga Gu, tetapi sekarang tampaknya Shen Tu Tianyin tidak mengindahkan kata-katanya. Ia juga mengerti mengapa Shen Tu Tianyin tidak memberitahunya tentang hal ini. Karena pandangannya tentang masalah ini sangat berbeda dari Shen Tu Tianyin. Gu Kewen tentu saja tidak akan melakukan ini tanpa imbalan. Tianyin memberinya komisi yang besar. Saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi pasti lebih dari 100 juta. Lagi pula, tanpa bantuannya, beberapa aset panas ini tidak akan bisa diakuisisi. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, Gu Kewen bukanlah seseorang yang ingin kau ajak bekerja sama. Kau harus berusaha membujuk putrimu agar tidak terlalu terlibat dengannya. Meskipun keuntungan langsungnya menggiurkan, uang memang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Aku menceritakan rahasia ini karena aku ingin kau membujuk Suster Tianyin, tapi kau malah memintaku untuk membujuknya. Apa kau pikir dia akan mendengarkanku mengingat statusku? Tanya Fu Mingmei. Xia Feng tersenyum getir. Aku sudah mencoba membujuknya sebelumnya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Tapi sekarang setelah kau memberitahuku, aku akan mencoba membujuknya lagi ketika aku punya kesempatan. Begitulah. Fu Mingmei tersenyum. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Ada rahasia lainnya? Ini tentang kamu. Apakah ini ada hubungannya denganku? Xia Feng menjadi semakin penasaran. Fu Mingmei tertawa dan berkata, An Xiuxian akhir-akhir ini tergila-gila pada Tianyin. Bahkan saat dia tidak di Tiongkok, seseorang akan mengirimkan bunga untuk Tianyin setiap hari. Dia menelepon Tianyin setiap hari dan selalu punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku jadi penasaran, apa dia punya tim ahli emosi di sekitarnya yang merencanakan semua ini untuknya? Kau harus hati-hati, jangan pikir kau bisa duduk santai. Wanita mudah tersentuh oleh kata-kata manis. Bagaimana jika suatu hari Tianyin tersentuh? Bukankah kau akan celaka? Xia Feng tersenyum dan bertanya, apa hubungannya ini denganku? Kamu malas banget kalau urusan merayu cewek. Aku benar-benar yakin sama kamu. Fu Mingmei memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Kalau aku Tianyin, aku pasti akan memilih An Xiuxian dan menceraikanmu. Xia Feng, harga tanah di Seoul memang luar biasa mahal. Tetapi bagi An Jinjian, hal itu bukan masalah. Perkebunan keluargaan, yang terletak di kawasan makmur Seoul, memiliki ratusan hektar tanah, taman hias yang dirancang dengan cermat, dan ratusan bangunan bergaya kuno. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti kediaman megah seorang raja zaman dahulu. An Su-hyun, yang ingin pamer, sengaja berputar mengelilingi rumahnya sebelum masuk melalui gerbang utama. Putaran ini memakan waktu hampir 10 menit, dan areanya ternyata sangat luas. Xia Feng duduk di dalam mobil, mengamati keluargaan dan sekitarnya dengan tenang. Pemandangan yang dilihatnya dengan mata kirinya tersimpan bagaikan foto dan video, tak terlupakan. Dengan kemampuan ini saja, ia benar-benar berpotensi menjadi pencuri kelas atas. Konva memasuki kompleks keluargaan dan melaju di jalan beraspal setidaknya 50 meter sebelum mencapai area permukiman. Sebuah istana kuno berdiri di latar depan, menyerupai rumah biru, meskipun jauh lebih kecil. Di belakangnya, serangkaian rumah kuno menjulang dan runtuh, tersebar di seluruh area secara teratur. Beberapa berdiri di tepi kolam, sementara yang lain, dengan atap yang menyembul dari rumpun bambu, memancarkan kemegahan. Shen Tu Tianyin juga seorang wanita dengan kekayaan bersih puluhan miliar, tetapi rumah lama keluarganya jauh lebih rendah daripada An Menshah sebelumnya. Namun, dalam hal warisan, keluarga Shen Tu dan keluarga An tak tertandingi. Keluarga Shen Tu telah memanfaatkan reformasi dan keterbukaan Tiongkok untuk berkembang hanya dalam 30 tahun. Sementara keluarga An telah berkembang melalui beberapa generasi berbakat. Sekelompok orang berdiri di depan sebuah istana yang menyerupai rumah biru. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya, mungkin berusia 50-an. Ia tinggi dan kurus, dengan wajah halus dan mata yang cerah. Ia memancarkan sikap yang bersemangat, cerdas, dan dewasa. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, Xia Feng mengenalinya. Pria ini adalah ayah An Xiuxian, An Jinjian. Ia juga mengenali wanita yang berdiri di samping An Jinjian. Wanita parubaya yang agak gemuk namun menawan itu adalah ibu An Xiuxian, Su Xiuzhen. Berdasarkan informasi yang diberikan Tang Bochuan, ia juga tahu bahwa wanita ini pernah menjadi bintang populer di Korea Selatan. Selain An Jinjian dan Su Xiuzhen,
Ia juga mengenali pengurus rumah tangga dan beberapa tokoh penting lainnya yang berdiri di belakang mereka. Meskipun ini pertama kalinya ia ke sana, ia bisa mengenali hampir semua orang di keluargaan. Satu-satunya orang yang tidak ia kenali hanyalah para pelayan dan pengawal yang tidak penting. An Xiuxian dan Shen Tutianyin keluar dari mobil. An Jinjian datang bersama istrinya dan menyapa Shen Tutianyin sambil tersenyum. Nona Shen Tu, saya dan istri saya merasa sangat terhormat Anda dapat mengunjungi rumah sederhana saya. An Jinjian juga fasih berbahasa Mandarin, dan aksen Koreanya tidak terlalu kentara. Shen Tutianyin berjabat tangan dengan An Jinjian sambil tersenyum. Paman An, kau pasti bercanda. Ini bukan tempat tinggal biasa. Ini seperti istana kerajaan kuno. Aku merasa sangat terhormat menjadi tamumu. An Jinjian tertawa. Haha, Nona Shen Tu sangat pandai berbicara. Su Xiuzhen pun menghampiri Shen Tutianyin, berjabat tangan dengannya, lalu berkata sambil tersenyum, Nona Shen Tu, Anda sangat cantik. Saya telah melihat banyak gadis muda, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seorang gadis secantik dan semulia Anda. Saya sangat bahagia. Shen Tutianyin tersenyum dan berkata, Bibi Su, kamu memang pandai bicara. Aku tidak sebaik yang kamu katakan, tapi terima kasih sudah memujiku. Ibuku berkata jujur, kata An Xiuxian dengan suara yang sangat lembut. Tianyin, kaulah wanita tercantik yang pernah kulihat seumur hidupku. Shen Tutianyin hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Su Xiuzhen berpura-pura memarahi putranya. Bajingan kecil, mengapa kau tidak mempersilakan Nona Shen Tu masuk untuk duduk? An Xiuxian lalu berkata, Tianyin, ayo masuk dan duduk. Minum teh dulu, lalu istirahat sebentar. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Baiklah. Shen Tutianyin melirik Xia Feng dan Fu Mingmei yang berdiri di belakangnya. Lalu berkata, Mingmei, Lei, kemarilah. Aku akan memperkenalkan kalian. Senyum di wajah An Xiuxian langsung menghilang. An Jinjian dan Su Xiuzhen juga mengalihkan pandangan mereka ke Xia Feng. Reaksi mereka acuh tak acuh, jelas tidak menganggapnya sebagai sosok penting. Su Xiuzhen, khususnya, sepertinya telah mendengar sesuatu, dan tatapannya ke arah Xia Feng tampak tidak bersahabat. Xia Feng berjalan mendekat sambil menggertakkan gigi. Demi misi, ia harus menahan tatapan dingin sekalipun. Shen Tutianyin memperkenalkannya secara singkat, tetapi reaksi An Jinjian dan Su Xiuzhen tetap datar. Pasangan itu hanya menatap Xia Feng dengan tatapan acuh tak acuh, bahkan tanpa menyapa. Xia Feng tersenyum dan berkata sopan, Halo, Tuan An, halo, Nyonya Su. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya kepada An Jinjian. Mengulurkan kedua tangan untuk menjabat tangan seseorang merupakan cara menunjukkan rasa hormat. Namun, An Jinjian bahkan tidak mengulurkan tangannya, melainkan hanya berkata, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan akomodasi untuk Anda. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saja pengurus rumah. Su Xiuzhen melambaikan tangan kepada seorang pria tua, yang kemudian menghampirinya. Ia berbicara kepadanya dalam bahasa Korea, dan pria itu memberi isyarat kepada Xia Feng, Fu Mingmei, dan dua asisten lainnya untuk mengikutinya. Xia Feng tahu identitas lelaki tua ini. Namanya Cui Minghu dan dia adalah pengurus rumah tangga keluargaan. Senyum sinis muncul di sudut mulut An Xiuxian. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, tatapannya dipenuhi penghinaan dan kesombongan yang mendalam. Tak diragukan lagi, di mata An Jinjian, Su Xiuzhen, dan An Xiuxian, hanya Shen Tutianyin yang setara, dan keluarga mereka hanya menerima Shen Tutianyin. Sedangkan Xia Feng, di mata mereka, hanyalah pengikut tingkat rendah, bahkan tak layak berjabat tangan. Xia Feng menarik tangannya dengan canggung. Secercah ketidaksenangan melintas di mata Shen Tutianyin, tetapi kali ini ia tidak menunjukkannya. Lagi pula, pihak lain adalah politisi veteran Korea dan ketua grup domain ilahi, jadi bahkan ia harus memberinya muka. Xia Feng dan Fu Mingmei mengikuti pengurus rumah tangga Cui Minghu menuju sekelompok rumah. Lei, aku akan datang menemuimu nanti. Shen Tutianyin khawatir Xia Feng tidak senang, jadi dia akhirnya mengatakan ini. Xia Feng berbalik dan tersenyum, tidak apa-apa, ngobrol saja dengan Tuan An, jangan khawatirkan aku. Melihat Xia Feng masih tersenyum, Shen Tutianyin akhirnya menghela napas lega. Dia juga tersenyum dan mengangguk. Cui Minghu memimpin Xia Feng, Fu Mingmei, dan dua asistennya ke deretan kamar tamu. Ia membuka pintu dengan santai dan mempersilakan Xia Feng masuk. Lalu ia berkata dalam bahasa Korea, Tuan, ini kamar Anda. Silakan masuk. Xia Feng mengerti bahasa Korea, tetapi saat ini dia menggelengkan kepala dan berpura-pura tercengang. Berkata, orang tua, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Cui Minghu mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Xia Feng menggelengkan kepalanya lagi. Maaf, aku masih tidak mengerti. Cui Minghu menatap Fu Mingmei dan kedua asistennya lagi lalu bertanya ragu-ragu. Para wanita, apakah di antara kalian ada yang mengerti bahasa Korea? Fu Mingmei menggelengkan kepala, tetapi kedua asisten itu mengangguk. Asisten yang dibawa Shen Tutianyin ke Korea pasti harus bisa bahasa Korea. Seorang asisten tampaknya mengerti maksud Cui Minghu.
Atau mungkin ia akhirnya menerjemahkan apa yang baru saja dikatakan Cui Minghu dalam benaknya. Baru setelah Cui Minghu bertanya, ia menerjemahkan kata-kata Cui Minghu ke dalam bahasa Korea untuk Xia Feng. Xia Feng tampak seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia tersenyum malu, lalu masuk ke kamar. Cui Minghu membawa Fu Mingmei dan dua asistennya ke ruangan lain. Xia Feng menutup pintu dan mengamati ruangan. Ia kemudian mengaktifkan mata kirinya dan mengamati seluruh ruangan. Setelah memastikan tidak ada kamera atau alat penyadap, barulah ia merasa lega. Ia menunjuk sebuah kancing di jaketnya dan berkata, para pemain telah tiba. Sedetik kemudian, suara Longbing terdengar dari alat penerima mikro yang tertanam di telinganya. Wasit sudah di tempat. Ini adalah kode, sebuah tindakan pengamanan. Setelah kontak awal, Xia Feng tetap diam di kamar sejenak sebelum mengintip ke kamar sebelah. Fu Mingmei tinggal di sana, sedang mandi. Ia memiliki tubuh yang indah, dengan beberapa otot perut yang terlihat jelas, dan jelas ia rutin berolahraga. Tatapan Xia Feng terpaku pada Fu Mingmei selama beberapa detik sebelum beralih. Melihat wanita cantik membuka pakaian mungkin tak tertahankan bagi pria biasa, tetapi baginya, itu sama alaminya dengan bernapas. Ia sudah sering melihatnya sehingga ia terbiasa. Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya pelan, baru kemudian ia mengusir bayangan tubuh pucat Fu Mingmei dari benaknya. Xia Feng kemudian melihat sekeliling ruangan. Ia tidak dapat menemukan ruang koleksi barang antik. Sepertinya bukan di area ini. 10 menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Mata kiri Xia Feng bergerak sedikit, dan Cui Minghu memasuki pandangan mata kirinya. Cui Minghu datang ke pintu kamar Xia Feng dan mengetuknya. Apa yang dia lakukan di sini? Xia Feng sangat penasaran, jadi dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Cui Minghu berkata, Tuan Xia, Tuan Xiuxian kami mengundang Anda untuk minum teh. Xia Feng menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti. Bodoh? Apa aku bicara bahasa Korea dengan orang bodoh? Tanya Cui Minghu sambil tersenyum, apakah kamu orang bodoh? Xia Feng menggeleng, aku tidak mengerti. Ia berpikir, kau hanya anjing penjaga tua. Apa yang sok penting darimu? Memang benar setiap keluarga punya pengurusnya sendiri. Cui Minghu berhenti berbicara dan memberi isyarat kepada Xia Feng. Isyarat agar dia minum teh dan mengikutinya. Oh, baiklah. Xia Feng berpura-pura mengerti bahasa isyarat Cui Minghu yang canggung dan berkata sambil tersenyum. Cui Minghu bergumam sambil berjalan. Beraninya orang ini bersaing dengan Tuan Xiuxian untuk mendapatkan seorang wanita? Dia bahkan tidak buang air kecil untuk bercermin. Apa kau pikir kau pantas mendapatkannya? Kau bodoh sekali. Kau jelas-jelas saingan cinta. Tapi kau masih berani datang ke sini. Dengan IQ-MU, kau sepintar babi. Apa kau pikir kau pantas mendapatkannya? Mendengar ini, Xia Feng ingin menendangnya. Tetapi akhirnya ia menahan diri. Mudah saja melampiaskan amarah, cukup menendangnya. Tetapi apalagi yang bisa dilakukan selain kesenangan sesaat? Setelah berjalan beberapa menit, Cui Minghu membawa Xia Feng ke sebuah ruangan dan membukanya. Tuan Xia, silakan masuk dan tunggu sebentar. Tuan Xiuxian akan segera datang. Apa katamu? Xia Feng terus berpura-pura tidak mengerti. Cui Minghu menggunakan bahasa isyarat kepada Xia Feng. Tetapi Xia Feng berkata, keluar dari sini, dasar babi kecil. Kau akan segera menangis. Hati Xia Feng tiba-tiba tergerak. Mungkinkah ini jebakan? Cui Minghu membawa Xia Feng ke dalam ruangan dan pergi. Sambil bergumam sambil berjalan, dengan senyum sinis di bibirnya, seolah-olah konspirasinya telah berhasil. Xia Feng dengan cepat menyelesaikan pengintaiannya di ruangan itu. Tidak ada yang aneh. Ada tempat tidur, kamar mandi dalam, sofa, dan sebagainya. Itu hanyalah ruangan biasa. Namun, ia segera menyadari ada yang janggal, aroma samar memenuhi ruangan, dan pakaian dalam wanita ada di meja samping tempat tidur. Chai Myung-ho berkata bahwa An Xiuxian mengundangnya minum teh, tetapi tentu saja ia tidak percaya, apalagi minum teh di kamar wanita. Lalu, mengapa An Xiuxian membiarkan seseorang membawanya ke kamar wanita? Ada langkah kaki di luar rumah. Xia Feng berbalik, mata kirinya sedikit berkedut saat dinding kayu menghilang dari pandangan mata kirinya. Ia melihat seorang perempuan muda berjalan ke arahnya. Ia adalah perempuan Korea pada umumnya, langsung dari lini produksi kecantikan, dengan wajah tirus, mata besar, hidung dan mulut yang indah, serta area dada yang luar biasa besar. Tak ada yang salah dengannya. Sayangnya, semua itu palsu. Ia bahkan bisa melihat implan silikon di area dadanya dan batang hidungnya yang dilapisi plastik dengan mata kirinya. Wanita itu berjalan normal, tetapi ketika mendekati ruangan, ia mulai menarik-narik rambut dan pakaiannya. Dalam sekejap mata, rambutnya menjadi berantakan dan pakaiannya robek, memperlihatkan area luas keindahan putih yang menggoda. Semuanya tampak normal sebelumnya, tetapi sekarang tidak. Xia Feng mengerti apa yang direncanakan wanita itu, melihat perilakunya yang aneh. Tanpa menunggu wanita itu sampai di pintu, ia berlari 2 langkah, menghentakkan kakinya ke pilar dinding,
lalu melompat ke udara. Ia mengulurkan tangan dan meraih sebuah balok, lalu mengayunkannya pelan, menyembunyikan dirinya di atasnya. Sedikit debu jatuh dari bawahnya, tetapi tidak terlihat. Perempuan itu tidak mengetuk pintu, melainkan mendorongnya hingga terbuka. Hal pertama yang dilakukannya saat masuk adalah merobek bajunya, bahkan menarik beranya hingga ke leher, memperlihatkan sesuatu yang akan memberi makan generasi berikutnya, dan berteriak, "Tolong!" Dia hanya berteriak satu kali, lalu berhenti karena tidak ada orang di ruangan itu. Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Bagaimana adegan pemerkosaan ini bisa terjadi? Mana orangnya? Wanita itu menoleh ke kiri dan ke kanan, bahkan berlari ke kamar mandi untuk melihat, tetapi tidak menemukan siapapun. Ia tercengang. Sialan. Bukankah mereka bilang dia ada di ruangan ini? Kau bercanda? Untuk siapa aku merobek bajuku? Ekspresi kecantikan buatan Korea ini sangat lucu. Ia menghentakkan kakinya dan berbalik untuk berjalan keluar. Tiba-tiba, beberapa pengawal keluargaan lainnya bergegas masuk, dipimpin oleh Cui Minghu, yang telah pergi beberapa menit yang lalu. Mata para pria itu tertuju pada area dada wanita itu, mata mereka terbelalak saat melihat area dadanya yang montok dan putih. "Ah!" teriak wanita itu, sambil buru-buru menurunkan bra yang ada di bawah lehernya, lalu menutupi kemejanya yang robek. Cui Minghu jelas membawa orang untuk menangkap si cabul, tetapi si cabul telah menghilang. Para pengawal yang dibawanya juga saling memandang dengan bingung, tidak mengerti apa yang telah terjadi. "Ada apa?" tanya Cui Minghu cemas. "Di mana anak itu?" Wanita itu berkata, "Saya tidak tahu. Saya tidak melihat siapapun saat saya masuk." "Bagaimana caramu melakukan sesuatu?" Cui Minghu marah. Wanita itu memutar matanya ke arah Cui Minghu dan berkata, "Saya bertanya pada Anda mengatakan orang itu ada di sini. Tetapi ketika saya datang, pakaiannya robek, tetapi orangnya sudah pergi. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat carikan untukku." Cui Minghu marah. Beberapa pengawal meninggalkan pintu, masing-masing bertanggung jawab mencari seseorang di arah yang berbeda. Cui Minghu dan wanita itu bertukar beberapa patah kata sebelum pergi. Xia Feng melompat turun dari balok, membersihkan debu di tubuhnya, lalu meninggalkan ruangan. Apa yang baru saja terjadi adalah siasat tercela. Tidak jelas apakah lelucon ini adalah ide An Xiuxian sendiri, atau apakah itu diatur oleh pengurus rumah tangga, Cui Minghu, atas perintah An Xiuxian. Jika Xia Feng bereaksi sedikit lebih lambat, jika wanita itu bergegas ke kamar untuk menghadapinya, dan Cui Minghu membawa anak buahnya untuk menangkap mereka berzina, terlepas dari keyakinan Shen Tutianyin atau keterlibatan polisi Korea, satu hal yang pasti ia akan dikeluarkan dari rumah tanggaan. Jebakan ini tidak membutuhkan banyak keterampilan teknis, tetapi tidak semua trik untuk mengelabui orang membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. Terkadang cara sederhana untuk menjebak seseorang ini seringkali paling efektif. Sayangnya, Xia Feng memiliki mata ajaib, dan jebakan berteknologi rendah ini hanyalah lelucon baginya. Meninggalkan ruangan, Xia Feng berjalan menuju istana yang menyerupai rumah biru. Sepanjang jalan, ia mengamati semua bangunan, mencari koleksi barang antik An Jinjian. Ruang koleksi An Jinjian belum ditemukan, tetapi Xia Feng menyadari bahwa semakin dekat ia ke istana yang menyerupai rumah biru, semakin tinggi tingkat keamanannya. Kamera dipasang di banyak tempat, dan jumlah serta perlengkapan pengawal jauh lebih banyak daripada di tempat lain. Meskipun ia belum menemukan ruang koleksi An Jinjian, Xia Feng punya firasat bahwa ia sudah dekat. Di sana, seseorang tiba-tiba berteriak. Xia Feng menoleh ke arah suara itu dan melihat Cui Minghu dan beberapa pengawal berlari ke arah mereka. Ia berkeliaran di sekitar An Mensyah dengan begitu berani, sehingga mudah bagi mereka untuk menemukannya. Cui Minghu dan beberapa pengawal masih membuntuti wanita itu, masih dengan pakaian robek yang sama. Ia berlari mengejar para pria itu, area dadanya yang berisi silikon bergoyang-goyang. Pemandangan itu sungguh tak tertahankan. Cui Minghu dan beberapa pengawal mengepung Xia Feng dalam sekejap mata. Cui Minghu yang sudah tua terengah-engah. Suaranya terputus-putus, "Kau, beraninya kau? Lanjutkan ke bingkai. Kalau begitu, itu terlalu hina. Bukan hanya karena kurangnya keterampilan teknis, tapi apakah hanya ini yang bisa An Suhyo lakukan?" Xia Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Cui Minghu berbalik dan mengedipkan mata pada wanita itu, mengisyaratkan dia untuk melakukan sesuatu. Wanita itu ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Xia Feng. Tangannya menutupi dadanya dan bergerak hendak melepaskannya. Pada saat ini, An Suhyun muncul di ujung koridor, dengan Shen Tutianyin berdiri di sampingnya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya An Xiuxian dengan keras. "Kami?" Ekspresi Cui Minghu tampak aneh. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan? Mungkin bukankah kau yang meminta kami melakukan ini? Seorang Xiuxian berkata, "Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Jangan ribut di sini. Kau sama sekali tidak punya sopan santun." Seorang Xiuxian tidak akan pernah menjebak Xia Feng karena menganiaya kecantikan buatan di depan Shen Tutianyin. Cui Minghu menatap Xia Feng,
lalu kembali menatap Cui Minghu, dan berkata, "Apa yang masih kau lakukan di sini? Kau tidak punya sopan santun." Beberapa pengawal segera pergi, dan wanita itu juga pergi. "Lei, apa yang terjadi?" Shen Tu Tianyin berjalan ke arah Xia Feng dengan kekhawatiran di matanya. Xia Feng tersenyum. "Entahlah. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi sepertinya mereka sedang mencari seseorang, kan? Jadi begitu. Kukira kau dalam masalah," kata Shen Tu Tianyin. "Apa kau dalam masalah?" "Tentu saja tidak. Ini rumah Tuan An. Dia punya banyak pengawal," kata Xia Feng. Seorang Xiuxian juga datang dengan senyum di wajahnya. "Tuan Xia, orang-orangku tidak merepotkanmu, kan?" Xia Feng berkata, "Tidak, tidak. Aku hanya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan." Setelah terdiam sejenak, ia berkata dengan canggung, "Lagi pula, rumah Tuan An sangat besar, aku sampai tersesat. Aku ingin mencari kalian, tapi aku tidak menyangka akan berakhir di sini." Shen Tu Tianyin berkata, "Xiuxian, tolong ajak kami jalan-jalan. Tempat ini sangat luas dan aku sudah tidak tahu arahnya lagi." Jika Xia Feng yang mengajukan permintaan seperti itu, An Xiuxian pasti akan menolaknya. Tetapi ia tidak akan menolak permintaan Shen Tu Tianyin. "Baiklah, aku akan mengajakmu berkeliling." "Terima kasih, Tuan An," kata Xia Feng sopan. Kilatan jijik terpancar di mata An Xiuxian, tetapi senyumnya tetap tersungging. "Ayo pergi." Mereka bertiga berjalan-jalan di rumah An, dengan An Xiuxian sebagai pemandu mereka. Dari percakapannya, Xia Feng mengetahui bahwa rumah besar itu memiliki sejarah hampir 200 tahun, pernah menjadi istana kekaisaran dinasti Qing. Selama periode itu, Korea adalah negara bawahan dinasti Qing, dan tempat ini digunakan untuk menerima utusan dan jenderal kekaisaran dari dinasti Qing. Lebih lanjut, selama periode itu, leluhur keluarga An pernah menjabat sebagai pejabat istana. Nenek moyang kita gagah berani dan heroik, dan mereka memberikan kontribusi abadi bagi bangsa Korea. Keluargaku masih menyimpan baju zirah dan pedang mereka. Haha, Tianyin, kau mungkin menganggapnya lucu, tapi impianku adalah menjadi jenderal, bukan pengusaha. An Xiuxian berbicara dengan fasih, dengan aura seorang tuan muda dari keluarga bangsawan. Ia seolah ingin memberitahu Shen Tu Tianyin bahwa dari segi latar belakang keluarga, ia, An Xiuxian, jauh lebih unggul daripada Xia Feng, yang awalnya bekerja sebagai tukang batu di sebuah lokasi konstruksi. Shen Tu Tianyin tidak bereaksi dengan jelas, tetapi hanya berkata, "Benarkah? Jika kamu bisa mewarisi bisnis leluhurmu, itu akan sangat bagus." An Xiuxian tersenyum acuh tak acuh, dan tatapannya tertuju pada wajah Xia Feng, dengan penghinaan dan provokasi di matanya. Xia Feng pura-pura tidak memperhatikan dan berkata, "Berbicara tentang sejarah keluarga Xia kita tidak sederhana." "Hah?" Shen Tu Tianyin tiba-tiba tertarik. "Bagaimana sejarah keluargamu? Aku belum pernah mendengarmu membicarakannya sebelumnya. Cepat ceritakan, aku ingin tahu." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kau kenal Xia Hodun, Jenderal Agung Kerajaan Wei di era 3 kerajaan, kan? Dia leluhurku." Shen Tu Tianyin tertegun sejenak, lalu terkekeh dan berkata, "Xia Hodun? Tentu saja aku tahu, tapi kukira kau sedang membual." Senyum di wajah An Xiuxian langsung lenyap. Ia tidak peduli apakah Xia Hodun leluhur Xia Feng atau bukan. Yang ia pedulikan adalah Shen Tu Tianyin tersenyum begitu bahagia. Shen Tu Tianyin belum pernah tersenyum seperti ini padanya sebelumnya. Apakah Xia Hodun benar-benar leluhurnya? Xia Feng sendiri tidak yakin, tetapi ia mengatakannya dengan ekspresi serius, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Keluarga saya masih memiliki koleksi pedang warisan leluhur. Pedang-pedang itu sangat berkilau, bahkan bisa memantulkan bayangan seseorang. Tuan An, Anda bilang keluarga Anda memiliki baju zirah dan pedang leluhur Anda. Apakah pedang-pedang itu bisa memantulkan bayangan seseorang?" Hahaha. An Su Hyun tertawa terbahak-bahak. Xia Feng tampak polos, "Tuan An, apa yang Anda tertawakan?" Seorang Xiuxian berkata, "Aku menertawakanmu karena berpura-pura menjadi ahli di depanku padahal kau tidak tahu apa-apa tentang pemegang saham. Mustahil pedang kuno asli bisa berkilau, apalagi memantulkan citra seseorang. Kau mungkin membeli tiruan modern dan menganggapnya sebagai pedang kuno, kan? Pedang pusaka keluargaku palsu. Tapi apakah itu berarti pedang pusaka keluargamu pasti asli? Tidak ada yang pernah melihatnya, jadi mungkin itu hanya pisau untuk menebang kayu," kata Xia Feng. "HMPH," kata An Xiuxian dengan nada meremehkan, "aku akan mengajakmu melihat pedang kuno asli dan memperluas wawasanmu." Shen Tu Tianyin diam-diam menyentuh lengan Xia Feng dan berkata, "Kau mempermalukan dirimu sendiri." Xia Feng tidak peduli, karena dia sudah menduga An Xiuxian akan mengajaknya menonton apa. Dan itulah yang diinginkannya. Istana yang paling megah dan megah disebut An Yiju. Di sanalah An Jinjian, Su Xiuzhen, dan An Xiuxian tinggal, dan mereka menerima tamu-tamu penting. Jika bukan karena An Xiuxian yang memimpin jalan, Xia Feng tidak akan bisa mendekatinya.
Di mata An Jinjian dan Su Xiuzhen, ia bahkan tidak dianggap sebagai tamu penting. Sejak tiba di kediaman Anyi, Xia Feng terus mengamati segala sesuatu di sana dengan saksama. Ia mengamati dan mempertimbangkan di mana kamera-kamera dipasang, di mana para penjaga berada, di mana ia bisa bersembunyi, rute mana yang bisa ia ambil untuk segera pergi, dan sebagainya. Memasuki kediaman Anyi, Xia Feng diam-diam terkejut dengan tingkat kemewahannya, karena ia melihat bahwa baik perabotan maupun hiasannya terbuat dari kayu berharga dan barang antik, bahkan ubi lantainya terbuat dari marmer putih kelas atas. Xia Feng berpura-pura iri dan tetap tenang. Ia tidak lagi tampak seperti pemuda yang menjanjikan atau pengusaha muda Tiongkok yang sedang naik daun, melainkan seorang anak desa yang belum pernah melihat dunia, seperti nenek Liu dalam mimpi kamar merah. Mata An Su-hyun dipenuhi rasa jijik. Ia terkekeh dalam hati, dia benar-benar bukan siapa-siapa, tukang batu dari lokasi konstruksi. Dia belum pernah melihat dunia. Ruang tamu saja sudah membuatnya begitu terkejut. Jika dia pergi ke ruang koleksi ayahku, bukankah dia akan menunjukkan wujud aslinya yang seperti orang desa? Penampilan Xia Feng sangat buruk sehingga mata Shen Tutianyin dipenuhi kekecewaan. Ia berharap Xia Feng akan tampil sangat baik, bahkan mungkin lebih baik daripada An Xiuxian, karena pria yang ia inginkan pastilah pria paling luar biasa di dunia. Namun, Xia Feng saat ini jauh dari yang ia harapkan. Namun, Xia Feng berpura-pura tidak memperhatikan reaksi An Xiuxian dan Shen Tutianyin. Ia berpura-pura mengagumi barang antik atau karya seni indah di Anyiju dengan rasa iri. Sementara di saat yang sama menggunakan kemampuan mata kirinya untuk melihat seluruh Anyiju. Yang membuat Xia Feng bingung adalah dia tidak melihat ruang pengumpulan apapun. Melewati ruang tamu, An Xiuxian mengajak Shen Tutianyin dan Xia Feng ke sebuah ruang kerja. Bahkan sebelum mereka masuk, Xia Feng sudah bisa melihat ruang kerja itu dengan jelas. Ruang kerja itu berisi meja, rak buku, sofa, dan meja kopi yang terbuat dari kayu cendana merah berdaun kecil yang berharga. Ruang kerja itu tampak seperti ruang kerja biasa, tetapi ketika Xia Feng melihat kamera pengawas yang terpasang di sudut-sudut dinding di kedua sisi rak buku, ia tidak lagi menganggapnya sebagai ruang kerja biasa. An Su-hyun berdiri di depan pintu ruang belajar, memasukkan kata sandi, memeriksa sidik jari, lalu membuka pintu ruang belajar. Saat melakukan ini, Xia Feng sudah merobek kancing bajunya dan melepas gagang telepon kecil dari telinganya. Ia melemparkan keduanya ke dalam pot tanaman di dinding ruang kerjanya. Tak lain karena ia melihat pintu besi tersembunyi di balik rak buku, beserta peralatan deteksi yang terpasang di sana. Jika ia tidak melepas perangkat elektroniknya, mendekati pintu besi itu akan memicu alarm dan yang akan ia hadapi bukanlah pedang Attila, melainkan segerombolan pengawal bersenjata. Seorang Xiuxian berjalan melewati pintu dan langsung menuju rak buku. Ia mengulurkan tangan, mengambil sebuah buku, dan menariknya keluar. Dengan bunyi klik, rak buku itu perlahan terbuka, memperlihatkan pintu logam di baliknya. Seorang Xiuxian berdiri di depan pintu, memasukkan kata sandi, memverifikasi sidik jarinya, lalu berdiri di depan kunci rolete, memutar rodanya, dan memasukkan kata sandi. Xia Feng memiliki penglihatan penuh selama seluruh proses. Ia dapat melihat dengan jelas kedua kata sandi yang dimasukkan An Xiuxian. Lucunya, An Xiuxian bahkan sengaja memblokir keyboard agar tidak terlihat oleh Xia Feng dan Shen Tutianyin. Bahkan saat memutar roda rolete, ia menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya, sehingga Shen Tutianyin dan Xia Feng tidak dapat melihat apapun. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Xia Feng memperhatikan setiap gerakannya, melihatnya lebih jelas daripada dirinya sendiri. Pintu logam itu perlahan terbuka. Tebalnya 1 kaki dan beratnya setidaknya 1 ton. Ruang di balik pintu besi itu terlihat oleh Xia Feng. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2 kali ukuran ruangan biasa, sekitar 50 meter persegi. Di dalamnya terdapat beberapa rak pajangan dan inkubator, penuh dengan artefak antik, semuanya cukup tua. Di tengahnya terdapat sebuah panggung kayu, yang di atasnya terdapat sebuah bingkai kayu, yang di atasnya terdapat baju zirah kuno, khas gaya seorang komandan militer dinasti Qing. Di bawah bingkai itu terdapat sebuah pedang dan belati, yang juga tampak sangat tua. Tatapan Xia Feng langsung tertuju pada pedang kuno di bawah rak kayu. Itu adalah pedang Attila, persis sama dengan pedang kuno di foto yang diberikan ayahnya. Tianyin, silakan masuk, kata seorang Xiuxian. Wah, tempat ini benar-benar istimewa. Aku juga ingin masuk dan melihatnya, kata Shen Tutianyin. Faktanya, hanya Xia Feng yang bisa melihat benda-benda sejauh itu dengan jelas. Ia hanya bisa melihat beberapa benda yang lebih besar, dan itu pun tidak jelas. Xia Feng juga mengikutinya ke ruang koleksi. Bip bip, bip bip. Serangkaian alarm tiba-tiba berbunyi. Jantung Xia Feng tiba-tiba berdebar kencang, dan ia berteriak dalam hati, apakah aku meninggalkan sesuatu yang memicu alarm itu? Jika sampai An Xiuxian sadar, itu akan menjadi bencana. An Xiuxian kemudian berbalik dan menatap Xia Feng. Apa yang kamu sembunyikan? Xia Feng merentangkan tangannya dengan tenang, aku juga tidak tahu. Maaf, sepertinya aku
kata Shentu Tianyin dengan nada meminta maaf, aku membawa pemancar sinyal. Sambil berbicara, ia mengeluarkan perangkat elektronik kecil dari sakunya. Ini pemberian Ming Mei. Kalau aku dalam bahaya, aku tinggal menekan tombol untuk mengirimkan sinyal darurat, dan pengawalku akan datang menyelamatkanku. Xia Feng menghela napas lega. Pada saat itu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar ruang kerja, dan kemudian suara seorang pria berbicara bahasa Korea terdengar dari pengeras suara di ruang pengumpulan. Tuan muda, apakah ada masalah? Tidak, sama sekali tidak mengejutkan, kata An Su-hyun. Xia Feng diam-diam terkejut. Dari saat alarm berbunyi hingga munculnya pengawal di luar, hanya butuh 15 detik. Seorang Siusian berjalan ke arah Shentu Tianyin dan berkata dengan lembut, Tianyin, berikan padaku. Aku akan meletakkannya di luar dan kau bisa mengambilnya kembali saat kau pergi. Shentu Tianyin menyerahkan pemancar itu kepada An Siusian, yang mengambilnya dan meletakkannya di atas meja di ruang kerja. Setelah berada di luar jangkauan deteksi ruang penyimpanan, pemancar itu tidak lagi memicu alarm, dan alarm pun mati. Shentu Tianyin berkata, Siusian, tingkat keamanan ruang penyimpananmu setara dengan brankas bank. Jadi, barang-barang di sini pasti sangat berharga, kan? Tentu saja, kata An Siusian. Selain barang-barang leluhur kita, milik kita ya, sudahlah. Aku akan mengajakmu melihat baju zirah dan pedang leluhurku. Jika Xia Feng tidak ada di sini, An Siusian mungkin sudah menyelesaikan apa yang belum ia katakan. Tapi dengan Xia Feng di sini, ia tidak akan mengatakannya. Bahkan, jika Xia Feng tidak ingin memamerkan pedang Xia Hodun, ia tidak akan membawa Shentu Tianyin ke sini. Mungkin di masa depan, tapi tidak sekarang. Pria adalah hewan yang paling memperhatikan wajah, terutama saat mengejar wanita. Xia Feng memanfaatkan fakta ini. Satu-satunya tujuannya adalah pedang Attila. Ia tidak peduli dengan hal lain. Bahkan, ia bisa saja sudah pergi sekarang, karena ia sudah tahu lokasi ruang koleksi keluargaan dan kode aksesnya. Sekarang, ia hanya membutuhkan sidik jari An Siusian untuk memulai langkah selanjutnya. Namun, Xia Feng tetap memilih untuk tinggal. Seorang Siusian berusaha keras untuk pamer di depannya, jadi dia harus bekerja sama, kan? Seorang Siusian memimpin Shentu Tianyin langsung ke koleksi baju zirah di ujung ruang koleksi. Xia Feng mengikuti mereka, tatapannya perlahan mengamati rak-rak pajangan dan inkubator di kedua sisinya. Ia memperhatikan bahwa rak-rak tersebut sebagian besar berisi artefak perunggu, giok, dan porselen, yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, bukan Korea. Inkubator-inkubator tersebut sebagian besar berisi dekrit kekaisaran, buku-buku kuno, slip bambu, dan barang-barang lainnya, yang semuanya sangat berharga. Nilai barang antik dan peninggalan budaya ini saja mungkin lebih dari 10 miliar. Keluarga An benar-benar kuat, bahkan mungkin lebih kuat daripada keluarga Gu, gumam Xia Feng dalam hati. Luar biasa, Shentu Tianyin akhirnya mengamati zirah di rak kayu itu dan memujinya sepenuh hati. Sangat rawat, sepertinya masih bisa dipakai di medan perang. Siusian, kurasa kau akan terlihat sangat gagah memakainya. Haha. An Siusian tertawa, tampak sangat bahagia. Ia telah berusaha keras, dan pantas menerima pujian Shentu Tianyin. Tatapan Xia Feng tertuju pada pedang Attila di rak senjata. Pedang itu polos dan sederhana, dengan beberapa goresan yang mencolok pada bilahnya. Permata hijau yang bertatahkan di gagangnya saja sudah memberi sentuhan kebangsawanan pada pedang kuno itu, tetapi selain itu, pedang itu biasa saja. Jika bukan karena foto dan tulisan Hun Attila pada bilahnya, hanya sedikit yang akan mengira pedang itu adalah pedang raja, pedang yang dulunya memiliki kekuatan pembantaian. Setelah memastikan sekali lagi bahwa pedang kuno ini adalah pedang Attila, hati Xia Feng menjadi tenang dan dia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Pada saat ini, An Siusian mengambil pedang yang digunakan leluhurnya, memberi isyarat 2 kali, lalu menepuk bahu Xia Feng dengan punggung pedang. Ia berkata dengan nada provokatif, Tuan Xia, ini benar-benar barang antik. Bagaimana jika dibandingkan dengan pedang yang digunakan leluhur Anda, Xia Hodun? Xia Feng tersenyum canggung. Lumayan, kelihatannya cukup tajam. Senyum sinis tersungging di bibir An Siusian. Tuan Xia, saya ingat Anda pernah berkata bahwa pedang leluhur Anda, Xia Hodun, begitu terang sehingga bahkan bisa memantulkan bayangan seseorang. Apakah menurut Anda pedang itu asli? Xia Feng mengulurkan tangan dan menggenggam bilah pedang itu dengan 2 jari, lalu mengangkatnya dari bahu. Ia berkata dengan acuh tak acuh, sebelum aku melihat pedang leluhurmu, aku percaya pedang pusaka keluargaku itu asli. Tapi setelah melihatnya, aku sadar itu palsu. Hahaha. Aku tidak pernah menyangka ada pedang dari zaman 3 kerajaan di rumahmu. Tuan Xia, sebaiknya kau perbaiki kebiasaanmu menyombongkan diri. Itu bukan kebiasaan yang baik. An Siusian terus mengkritik Xia Feng. Ia ingin mengatakan bahwa Xia Feng tidak berguna di depan Shentu Tianyin. Dalam keadaan normal, Xia Feng pasti akan melawan. Tapi kali ini ia bersikap rendah hati. Ya, aku harus mengubahnya.
Aku sudah melihat pedang dan baju zirahnya. Tianyin, ayo pergi. Aku ingin melihat yang lain, kata Shentu Tianyin. Ia sangat kecewa dengan penampilan Xia Feng hari ini. Xia Feng mengangkat bahu. Baiklah, aku ingin pergi sekarang. Selamat tinggal. Wajah An Suhyun penuh senyum. Dia memenangkan konfrontasi ini. Xia Feng berjalan keluar dari ruang kerja, menyapu tanaman hijau di sepanjang dinding. Dengan sentuhan lembut tangan kanannya, ia tampak seperti sedang membelai tanaman tersebut. Namun, ketika ia menarik tangannya, alat mata-mata yang ia sembunyikan di dalam tanaman telah kembali ke tangannya. Karena itulah ia harus pergi lebih awal. Ia harus mengambil benda yang tersembunyi di dalam tanaman. Beberapa pengawal berwajah tegas berdiri di ruang tamu. Ketika Xia Feng muncul, mata mereka semua tertuju padanya. Xia Feng menyapanya sambil tersenyum. Halo. Tak seorang pun memperdulikannya, para pengawalnya hanya menatapnya dengan dingin. Xia Feng tidak menanggapinya dengan serius. Ia berjalan keluar dari Anyiju dan menuju ke kediamannya. Saat Xia Feng meninggalkan ruangan, seorang pengawal di ruang tamu bertanya, siapa orang idiot ini? Dia sepertinya pengikut bos perempuan Tionghoa itu. Kudengar bos muda kita sangat membencinya, kata pengawal lainnya. Dia cuma orang bodoh. Aku bisa menghajarnya kapan saja demi tuan muda, kata seseorang. Xia Feng terus berpura-pura bodoh, dan bahkan pengawal keluargaan memandang rendah dirinya. Dalam perjalanan, Xia Feng berkata kepada tombol itu, aku sudah menentukan lokasi benda itu. Tidak sulit untuk masuk, tapi aku perlu mendapatkan sidik jari anak itu, yang agak merepotkan. Suara Tang Bochuan kemudian terdengar dari headset mini. An Jinjian akan mengadakan makan malam dan membahas upacara peletakan batu pertama dengan Shentu Tianyin. Diperkirakan Shentu Tianyin akan meninggalkan Korea setelah upacara peletakan batu pertama. Kita harus bertindak malam ini. Cari cara untuk mendekati An Xiuxian dan mendapatkan sidik jarinya. Dia memindai sidik jari di 5 jari tangan kanannya, bukan hanya satu, Xia Feng mengingatkan. Kalau begitu, ambil sidik jari kelima jari An Xiuxian di tangan kanannya. Tang Bochuan berkata, cari jalan keluar. Aku akan memberimu apa yang kau butuhkan. Xia Feng tersenyum pahit, baiklah, aku akan segera keluar. Beberapa menit kemudian, Xia Feng tiba di pintu. Penjaga itu tidak menghentikannya, tetapi ia berinisiatif untuk mendekat dan berkata, permisi, apakah ada supermarket di dekat sini? Saya ingin membeli permen karet. Penjaga itu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Xia Feng mengangkat bahu dan berjalan keluar. Penjaga itu berkata dengan nada menghina, dasar orang Cina bodoh. Orang Cina berevolusi dari orang Korea, dan dia bahkan tidak bisa berbahasa Korea. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Xia Feng mendengar ini, dan punggungnya terasa mati rasa sesaat. Namun, ia tidak bereaksi dan terus berjalan. Sebuah sepeda motor datang dari arah berlawanan, tidak terlalu kencang. Pengendaranya mengenakan helm yang menutupi seluruh kepalanya, tetapi Xia Feng masih bisa melihat wajah yang tersembunyi di baliknya. Wajah itu adalah Qin Xiang. Qin Xiang memegang kantong plastik hitam di tangannya. Ia melaju menuju Xia Feng di trotoar. Keduanya bertemu dalam sekejap mata, dan ia segera menyerahkan kantong plastik itu kepada Xia Feng. Keduanya adalah figur setingkat pencuri dengan kecepatan tangan yang luar biasa cepat. Bahkan jika Anda berdiri di samping mereka, Anda tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Sepeda motor itu melewatinya dan melanjutkan perjalanannya. Xia Feng pun memasukkan kantong plastik itu ke dalam saku dalam jasnya, berjalan maju beberapa meter, lalu berbalik. Lupakan saja, aku tidak akan membeli permen karet. Tidak ada supermarket di dekat sini. Xia Feng bergumam kepada penjaga. Bukankah Korea sangat maju? Kok di sini tidak ada supermarket? Apa ini termasuk daerah pedesaan? Penjaga itu menggelengkan kepala, tanda tidak mengerti. Setelah Xia Feng masuk, ia berseru, bodoh. Kembali ke kamar, Xia Feng membuka kantong plastik hitam itu. Di dalamnya terdapat 2 botol lem khusus, 1 merah dan 1 biru. Ada juga catatan berisi pesan lem merah akan mengambil sidik jari target, dan lem biru akan menstabilkan sidik jari. Ingat, lem merah hanya bertahan 10 menit. Setelah mengambil sidik jari, Anda harus menstabilkannya dalam waktu 9 menit. Setelah itu, Anda punya waktu 1 jam untuk bertindak. Setelah membaca catatan itu, Xia Feng membakarnya. Ia menyemprot telapak tangan kanannya dengan ramuan merah, dan rasanya seperti baru saja mencuci tangan, tanpa rasa lengket seperti lem. Tidak ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Apakah lem ini akan berhasil? Aku harus mencari seseorang untuk mencobanya. Kalau tidak, akan jadi bencana jika salah, pikir Xia Feng dalam hati. Ia tidak khawatir tentang efektivitas larutan pengambil sidik jari, tetapi khawatir An Xiuxian akan mengetahuinya. Xia Feng meninggalkan ruangan dan datang ke pintu kamar Fu Mingmei di sebelah dan mengetuk pintu dengan tangan kirinya. Siapa? Suara Fu Mingmei terdengar dari dalam ruangan, dan dia tidak menunjukkan niat untuk segera menghampiri dan membuka pintu.
Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut saat pintu menghilang dari pandangannya. Di dalam, Fu Mingmei berdiri di samping tempat tidur, mengenakan gaun renda merah, telanjang bulat. Punggungnya yang bungkuk dan kakinya yang tertekuk memperlihatkan tubuhnya. Rambutnya masih basah, jelas baru saja mandi. Xia Feng mengakhiri pandangannya, senyum canggung tersungging di bibirnya. Tetapi dia mencari alasan, dia mandinya lama banget. Fu Mingmei berpakaian cepat, selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Ia membuka pintu dan melihat Xia Feng berdiri di sana. Ada apa? Dan kenapa wajahmu begitu merah? Tidak apa-apa, aku hanya ingin menguji reaksimu, kata Xia Feng. Apa katamu? Fu Mingmei menatap Xia Feng dengan bingung. Xia Feng tiba-tiba menampar wajahnya. Fu Mingmei secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkis telapak tangan Xia Feng, tetapi Xia Feng tidak mengenai wajahnya. Tangan kanannya tiba-tiba berubah arah dan meraih telapak tangannya. Xia Feng meremas tangannya pelan, lalu melepaskannya, sambil tersenyum berkata, reaksimu cepat sekali. Tidak apa-apa, pergi saja dan lakukan tugasmu. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Fu Mingmei tertegun cukup lama, tak mampu pulih. Baru setelah Xia Feng kembali ke kamarnya, ia akhirnya berkata, tidak sopan, kau menyentuh tanganku seperti itu? Lain kali kupotong tanganmu. Di dalam kamar, Xia Feng sudah menyemprot telapak tangan kanannya dengan lem biru. Kedua lem tersebut bercampur, menciptakan reaksi kimia yang cepat. Ia bisa melihat dengan jelas sidik jari di telapak tangan kanannya berubah dengan cepat, begitu pula garis-garis di telapak tangannya. Sungguh ajaib. Sebenarnya, bukan karena tidur yang mengubah sidik jarinya, melainkan karena sidik jari Fu Mingmei yang mengeras. Fu Mingmei juga seorang pengawal profesional yang berpengalaman. Kewaspadaannya seharusnya jauh lebih tinggi daripada An Xiuxian. Dia bahkan tidak menyadari bahwa aku mencuri sidik jarinya. An Xiuxian seharusnya juga tidak menyadarinya. Hasil tes tersebut membuat Xia Feng sangat puas dan membuatnya merasa jauh lebih tenang. Xia Feng menghabiskan waktu berikut untuk mempersiapkan operasi malam itu. Xia Feng tidak menerima undangan makan malam apapun, ia diperlakukan seperti pelayan yang tidak penting. Namun, hal itu tidak mengganggunya. Bahkan sebelum makan malam dimulai, ia menemukan penginapan yang telah disiapkan An Xiuxian khusus untuk Shen Tu Tianyin. Ia tidak peduli dengan makan malam itu sendiri, tetapi ia tahu bahwa selama ia tinggal bersama Shen Tu Tianyin, An Xiuxian tidak akan takut ia tidak muncul. Saat Xia Feng tiba, Shen Tu Tianyin telah merias wajahnya dan berganti pakaian dengan gaun malam hitam dengan sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak, mempertahankan gayanya yang keren dan elegan. Lei, ada apa denganmu hari ini? Shen Tu Tianyin menatap Xia Feng dengan sedikit ketidaksenangan di antara alisnya. Apa yang terjadi? Xia Feng tidak tahu apa yang dia maksud. Shen Tu Tianyin sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kau begitu rendah hati kepada An Xiuxian dan bahkan menyebut pedang Xiahou Dun. Aku tidak mengerti kenapa kau begitu. Kau seharusnya sangat bangga. Kau tidak kalah dari An Xiuxian, jadi kenapa kau merendahkan posturmu begitu? Kau biarkan aku. Xia Feng tiba-tiba mengerti maksudnya, dan ia merasa sedikit tidak nyaman. Maksudmu aku tidak sebaik dia dan mempermalukanmu? Seolah merasakan ketidaksenangan Xia Feng, Shen Tu Tianyin menjelaskan, bukan itu maksudku. Maksudku adalah, Xia Feng menyela, tidak apa-apa, tidak perlu dijelaskan. Aku rasa kau tidak bermaksud begitu. Mungkin aku terlalu sopan. Tidak perlu menjelaskan hal-hal seperti itu. Semakin banyak dijelaskan, semakin memalukan. Shen Tu Tianyin menatap Xia Feng, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi canggung. Ia menyukai Xia Feng. Ia tahu betul itu, tetapi manusia memang berubah, terutama ketika dihadapkan pada begitu banyak pilihan. Di masa-masa tersulit dan tergelap dalam hidupnya, kehadiran Xia Feng bagaikan seorang satria hitam di atas kuda agung, maju ke medan perang untuknya dan menjaganya tetap aman. Saat itu, ia adalah pahlawannya, pangeran tampannya. Namun kini, perasaan itu perlahan memudar, dan penampilan Xia Feng hari ini sungguh buruk. Orang-orang memang seperti ini. Ketika mereka tidak punya pilihan dan lapar, mereka bahkan bisa mengunyah kulit pohon. Namun, ketika dihadapkan dengan meja yang penuh dengan hidangan lezat setiap hari, bahkan hidangan terbaik pun tak jarang. Apakah orang-orang masih akan mengunyah kulit pohon? Xia Feng juga punya pikiran sendiri. Ia tersenyum getir dan berkata, Fu Mingmei bilang dia akan memberi nilai bagus pada pelamarnya. Dengan penampilanku hari ini, dia mungkin akan menurunkan nilaiku, kan? Haha. Namun, ia tak peduli. Setelah mengalami pengkhianatan Liang Xiao, ia tak lagi mudah mengungkapkan perasaannya. Dan ia juga dihadapkan pada terlalu banyak pilihan. Mereka semua orang yang luar biasa dan memiliki kepribadian yang kuat. Seberapa mudah bagi mereka untuk bersama dan menua bersama? Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara ketukan pintu. Diikuti suara An Xiuxian, Tianyin, kamu baik-baik saja? Boleh aku masuk? Xia Feng tersenyum dan berkata,
Tuan An benar-benar orang yang sangat anggun dan sopan. Shentu Tianyin berkata dengan tenang, bisakah kamu membukakan pintu untukku? Ya. Xia Feng tampak kembali rendah hati, berbalik, dan membukakan pintu untuk An Xiuxian. Alis Shentu Tianyin berkerut, dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Xia Feng berjalan menuju pintu. Membelakangi Shentu Tianyin, ia segera mengeluarkan botol merah kecil itu, mengetukkannya ke telapak tangan kanannya beberapa kali, dan sesampainya di pintu, ia membukanya dengan tangan kirinya. Seorang Xiuxian, mengenakan setelan jas yang rapi, tiba-tiba menyadari bahwa Xia Feng lah yang membuka pintu, dan senyum di wajahnya langsung lenyap. Pria ini benar-benar menghantui. Halo, Tuan An. Xia Feng mengulurkan tangannya ke An Xiuxian, ingin berjabat tangan dengannya. Mengapa kamu di sini? An Xiuxian bertanya dengan tidak senang, tanpa niat berjabat tangan dengan Xia Feng. Xia Feng menarik tangannya dengan canggung. Aku datang untuk melihat-lihat saat aku sedang tidak ada kegiatan. Kudengar ada pesta makan malam nanti, kan? Seorang Xiuxian mencibir. Kenapa? Kamu tidak menerima undangan? Ini sungguh tragis. Xia Feng tersenyum dan berkata, saya belum menerima undangan, jadi saya tidak tahu. An Suhyun merentangkan tangannya dan berkata, Cui Minghu yang bertanggung jawab atas masalah ini. Saya akan meminta bantuan Anda. Orang-orang yang datang ke rumah saya untuk makan malam nanti semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal di Republik Korea. Jika status Anda memenuhi syarat, saya rasa Anda akan menerima undangan. Xia Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Shentu Tianyin mendesah dalam hati. Jika penampilan Xia Feng sebelumnya buruk, kali ini, hanya bisa digambarkan sangat buruk. Pria yang diinginkannya, Shentu Tianyin, jelas bukan pria yang suka menjilat, dan tentu saja bukan pria yang mudah dicemooh dan dicemooh. An Xiuxian tidak lagi tertarik untuk berbicara dengan Xia Feng. Ia berjalan menuju Shentu Tianyin dengan senyum anggun dan lembut di wajahnya. Tianyin, kau terlihat sangat cantik malam ini. Kau pasti akan menjadi mutiara paling mempesona di perjamuan malam ini. Shentu Tianyin berdiri dari meja rias, senyum manis di wajahnya. Terima kasih. Senyum Shentu Tianyin membuat An Xiuxian semakin bahagia, bukan hanya karena Shentu Tianyin tersenyum padanya, tetapi juga karena ia menghina Xia Feng seperti anjing kudisan. Namun, Xia Feng tak berdaya. Ayo pergi, makan malamnya sebentar lagi dimulai. An Suhyun memberi isyarat mengundang, merasa sangat sopan. Oke, jawab Shentu Tianyin, tetapi tatapannya beralih ke Xia Feng. Ia ragu sejenak, bertanya-tanya apakah ia harus mengajak Xia Feng pergi bersamanya. Pada saat ini, Xia Feng berjalan mendekat dan berkata, Tianyin, ada sesuatu di wajahmu. Tanpa menunggu reaksi Shentu Tianyin, ia mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh pipi Shentu Tianyin. Gerakan Xia Feng tidak cepat dan dia tampak sedikit ragu-ragu. Shentu Tianyin tidak bereaksi, tetapi bukan berarti An Xiuxian tidak bereaksi. Tepat ketika tangan kanan Xia Feng hendak menyentuh pipi Shentu Tianyin, ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Xia Feng, membentak, apa yang kau lakukan? Tangan Xia Feng tiba-tiba berubah arah dan menggenggam tangan An Xiuxian. Maaf, aku sedang mengantuk. Kalian pergi saja, aku akan kembali ke rumah untuk beristirahat. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan pergi. Sepanjang proses, An Xiuxian sendiri merasa telah meraih tangan Xia Feng tepat waktu untuk menghentikan perilakunya yang tidak sopan. Belum lagi Shentu Tianyin, yang sama sekali tidak menyadari apapun. Lei, ikut kami. Shentu Tianyin akhirnya berubah pikiran ketika Xia Feng sampai di pintu. Ia telah mengundang Xia Feng ke Korea, dan ia akan merasa bersalah jika Xia Feng bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadiri makan malam itu. An Xiuxian tentu saja tidak mau, tetapi ia tidak bisa menolak keinginan Shentu Tianyin. Jawabannya penuh kebijaksanaan dan kecerdasan. Tuan Xia, apa Anda tidak dengar? Undangan Tianyin sama dengan undangan saya. Anda boleh hadir di jamuan makan malam ini. Kau membuatnya terdengar seperti aku belum makan atau minum seumur hidupku. Xia Feng mengumpat dalam hati, tetapi wajahnya tetap ramah. Baiklah, tentu. Terima kasih. Aku akan ke toilet. Xia Feng berbalik dan berjalan cepat ke kamar mandi di ruangan itu. Seorang Xiuxian mencibir, vulgar. Shentu Tianyin sedikit mengernyit lagi. Ia merasa mengundang Xia Feng ke pesta makan malam itu sepertinya sebuah kesalahan. Tianyin, ayo pergi, Tuan Xia akan segera datang, kata An Xiuxian. Baiklah, ayo pergi. Shentu Tianyin dan An Xiuxian meninggalkan ruangan. Di kamar mandi, Xia Feng segera mengeluarkan botol biru dan menyemprot telapak tangan kanannya. Saat kedua cairan bercampur, sidik jari dan telapak tangannya dengan cepat berubah menjadi milik An Xiuxian. Ia kemudian melihat arlojinya. Ia hanya punya waktu 1 jam untuk mencuri pedang Attila. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan, ayo kita mulai, kata Xia Feng pada sebuah kancing bajunya. Suara Longbing datang dari penerima mikro yang ditanamkan di telinganya. Mulailah aksinya. Setelah menutup telepon, Xia Feng keluar dari kamar mandi.
Shen Tutianyin dan An Xiuxian sudah tidak ada di sana. Ia sebenarnya tahu kapan An Xiuxian dan Shen Tutianyin pergi, tetapi melihat kamar yang kosong, ia masih merasa sedikit sedih. Apakah aku menjadi orang yang menjijikan? Xia Feng menertawakan dirinya sendiri dan meninggalkan ruangan. Makan malam itu diadakan di restoran di Anyiju. Restorannya besar, tetapi tamunya tidak banyak, meskipun mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia politik dan bisnis Korea Selatan. Saat Xia Feng memasuki restoran, ia kebetulan melihat Shen Tutianyin sedang mengobrol dengan beberapa orang Korea, dengan An Xiuxian bertindak sebagai penerjemahnya. Yang satu tampan dan anggun, yang satunya lagi acuh tak acuh dan berwibawa. Keduanya terasa seperti pasangan yang serasi. Seorang pelayan menghampiri Xia Feng sambil membawa nampan anggur dan berbisik, "Di mana makanannya?" Baru pada saat itulah Xia Feng melihat dengan jelas bahwa pelayan itu sebenarnya adalah Qin Xiang. Ia memiliki kumis di bibirnya, dan wajahnya telah dimodifikasi secara halus, sehingga ia tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Dan memang benar. Siapa sangka Qin Xiang, yang wajahnya lebih bersih dan halus daripada wanita, ternyata memiliki kumis? Xia Feng dengan tenang mengambil segelas anggur merah dari nampan dan berkata dengan suara rendah, "Ada di ruang kerja An Jinjian, tapi jangan bergerak. Kita harus pergi bersama. Kita masih punya waktu 50 menit, Qin Xiang mengingatkan. "Aku tahu. Tunggu aku di koridor itu dulu," kata Xia Feng. Qin Xiang mengangguk, berbalik dan pergi. Xia Feng memperhatikan bahwa Qin Xiang mengenakan pakaian kerja hotel, dan para pelayan di restoran semuanya mengenakan pakaian yang sama. Beginilah cara Qin Xiang berhasil menyelinap masuk. Siapapun yang menyelenggarakan jamuan mewah seperti itu di rumah, koki mereka sendiri pasti akan kewalahan, dan tidak akan ada cukup pelayan, jadi mereka biasanya mengalihdayakannya. Qin Xiang menyelinap masuk, apakah Long Bing dan Tang Bochuan juga menyelinap masuk? Pikiran ini muncul di benak Xia Feng, dan matanya dengan cepat mengamati seluruh restoran, lalu ia melihat Tang Bochuan. Tang Bochuan sedang mengobrol dan tertawa dengan seorang wanita cantik Korea, tampak anggun dan bebas. Ia juga mengenakan riasan tipis di wajahnya, tetapi tidak terlalu mencolok. Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan Tang Yuyan kepadanya. Ia mengatakan bahwa Tang Bochuan sangat sukses di Asia Selatan, Korea, dan Jepang, dan bahwa ia bertanggung jawab utama atas misi-misi di wilayah-wilayah tersebut di bawah Biro 101. Melihat sikap santai Tang Bochuan saat itu, rasanya seperti inilah wilayah kekuasaannya. Xia Feng tidak melihat Long Bing, tetapi dia menduga bahwa dia bertanggung jawab atas dukungan dan mundurnya. Semua personel sudah di tempatnya, menunggu dia membuka pintu berangkas dan mengambil pedang Attila. Xia Feng meletakkan gelas anggurnya dan berjalan menuju pintu restoran. "Tuan Xia." An Xiuxian tiba-tiba memanggil. Kepala Xia Feng tiba-tiba terasa berat, namun dia berbalik sambil tersenyum. "Ada apa, Tuan An? Bisakah kau bermain pedang?" An Suhyun berjalan mendekat dengan tatapan jijik di matanya. "Bermain pedang?" Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Tidak." An Xiuxian berkata, "Tuan Xia, jangan terlalu rendah hati. Kudengar Anda jago kungfu. Kalau Anda jago kungfu, bagaimana mungkin Anda tidak bisa menggunakan pedang? Apa Anda takut kalah?" Xia Feng berkata, "Aku benar-benar tidak tahu cara bermain. Maaf, aku tidak bisa bermain denganmu. Jadi, kau benar-benar khawatir kalah. Haha, kau benar-benar terlalu penakut, ya?" An Xiuxian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Xia Feng. Dengan kemampuan Xia Feng, bahkan 5 An Xiuxian, apalagi 1, bukanlah tandingannya. Namun, ia hanya punya waktu kurang dari 50 menit dan tak boleh menyia-nyiakannya. Karena itu, bahkan jika An Xiuxian berulang kali memprovokasi dan mengejeknya, ia tak bisa membalas. Pada saat ini, Shen Tutianyin menghampiri dan berbisik kepada Xia Feng, "Kenapa kamu begitu gugup? Di Korea Selatan, anggar adalah olahraga untuk suku hantu, dan juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan gaya bertarungmu. Aku ingin melihatmu mengalahkannya." Dia juga datang untuk menimbulkan masalah, dan Xia Feng kewalahan. Banyak tamu yang melihat dan bergumam. Ada yang berspekulasi tentang identitas Xia Feng, ada yang bertanya-tanya apakah ada konflik antara An Xiuxian dan Xia Feng, dan ada pula yang bertanya-tanya tentang peran Shen Tutianyin di antara mereka. Tepat ketika Xia Feng mencoba mencari alasan untuk menolak, suara Tang Bochuan tiba-tiba terdengar melalui gagang telepon kecil di telinganya. "Kalau kau pergi sekarang, itu akan menimbulkan kecurigaan. Kalau kau setuju dengannya lalu dikalahkan olehnya, kau akan punya alasan untuk pergi." Seperti yang diharapkan dari seorang perencana taktis, Tang Bochuan tetap tenang bahkan dalam situasi seperti itu. Waktu hampir habis, tetapi ia masih mampu mempertahankan ketenangannya. Pengingat Tang Bochuan juga membuat mata Xia Feng berbinar. Ia tersenyum dan berkata, "Oke, ayo bersenang-senang." An Suhyun juga tersenyum dan berkata, "Saya akan meminta seseorang untuk membawa beberapa alat pelindung." Xia Feng berkata, "Tidak perlu alat pelindung, cukup 2 pedang saja." "Hah?" An Xiuxian mencibir, "Aku juara anggar tahun lalu.
Kau akan terluka kalau tidak pakai alat pelindung. Jangan khawatir tentang itu, bawa saja pedangnya. Xia Feng tampak percaya diri. Salah satu pengawal Ansiusian segera membawa 2 pedang anggar. Satu untuk Ansiusian dan satu lagi untuk Xia Feng. Kedua pedang anggar itu memiliki bilah baja namun berujung tumpul, yang dapat melukai tetapi tidak membunuh. Para tamu pun berinisiatif memberi ruang terbuka agar keduanya bisa berduel. An Jinjian tertawa 2 kali dan berkata dengan murah hati, nenek moyang keluargaan kita adalah komandan militer. Sepertinya Xiuxian juga memiliki darah prajurit yang mengalir di nadinya. Xiuxian, pria itu adalah tamu. Harap berhati-hati dengan anak buahmu dan jangan menyakitinya. Aku tahu, kata An Suhyun dengan anggun. Shentu Tianyin mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik, kalahkan dia untukku. Xia Feng tertegun sejenak, lalu bergumam pelan, Dalam hati, ia tersenyum getir. Ia tahu Xia Feng ingin melihatnya memamerkan kehebatannya, untuk mengalahkan An Xiuxian yang arogan. Namun, ia ditakdirkan gagal bahkan sebelum duel dimulai. Ia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan Xia Feng. Tuan Xia, apakah Anda seorang pendekar pedang kidal? Seorang Xiuxian memperhatikan bahwa Xia Feng memegang pedang dengan tangan kirinya. Xia Feng berkata dengan tenang, apakah hal yang paling kuat dari pendekar pedang Korea adalah mulutnya? HMPH. Seorang Xiuxian mendengus dingin, lalu tiba-tiba melangkah maju dan menusuk Xia Feng dengan pedangnya. Seorang Xiuxian cepat, gerakannya anggun dan halus, tetapi di mata Xia Feng, ia selambat kura-kura dalam kisah kura-kura dan kelinci. Dari saat ia bersiap menghunus pedang hingga saat ia menusukkan pedang berat itu, setiap reaksi tubuhnya tertangkap oleh matanya, tanpa satu detail pun yang terlewat. Jika Xia Feng mencoba menusuk An Xiuxian saat ini, ia hanya perlu menggerakkan tangannya, dan kecepatannya akan 2 kali lipat kecepatan An Xiuxian. Namun, ia tidak melakukannya. Ia mengangkat tangannya untuk menangkis, dengan agak canggung menangkis serangan An Xiuxian. Ding ding ding. Serangan An Suhyun semakin cepat, tusukannya semakin kuat. Dengan kecepatan dan kekuatannya, bahkan dengan pedang tumpul sekalipun, satu serangan saja sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan parah. Namun, betapapun cepat atau ganasnya An Xiuxian, Xia Feng selalu berhasil menangkis atau menghindarinya tepat waktu. Meskipun serangan An Xiuxian bagaikan gelombang pasang, Xia Feng bagaikan bendungan 3 ngarai, sama sekali tak tertembus. Apa yang kau lakukan? Suara Tan Bocuan terdengar melalui penerima mikro. Kita tidak punya waktu. Meninggalkan yang terluka adalah rencana Tan Bocuan, dan itu jelas merupakan rencana yang sangat bagus. Namun, An Xiuxian begitu kejam sehingga jika Xia Feng lengah dan ditikam olehnya, ia pasti akan terluka parah. Jika ia berdarah atau tulang rusuknya patah, itu pasti akan memengaruhi tindakannya selanjutnya. Ia sekarang berada dalam situasi yang sulit. Apa yang harus dilakukan? Di sisi lain, An Xiuxian semakin ketakutan seiring berjalannya pertarungan. Ia adalah juara kompetisi anggar amatir Korea. Meskipun ada selisih kekuatan yang cukup jauh antara dirinya dan sang juara profesional, ia tetap sangat kuat. Namun, ia telah menyerang dengan lebih dari 20 pedang, tetapi ia bahkan belum menyentuh ujung baju Xia Feng. Namun, di mata para penonton, situasinya berbeda. Di mata mereka, Xia Feng benar-benar ditekan oleh An Xiuxian. Ia canggung dan bisa ditusuk ke tanah oleh pedang An Xiuxian kapan saja. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan, dan beberapa tamu bersorak untuk menyemangati An Suhyun. Shentu Tianyin semakin cemas. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Lei, apa yang kau lakukan? Lawan saja. Kenapa kau tidak melawan? Suara Shentu Tianyin seakan memberi Xia Feng suntikan stimulan. Ia tiba-tiba melangkah maju dan menusuk An Xiuxian dengan pedangnya. Desis. Terdengar suara retakan. Selangkangan Xia Feng robek. Seorang Xiuxian menangkis pedang berat Xia Feng dan tertawa. Tuan Xia, apakah Anda seorang komedian? Bagaimana Anda bisa berkomedi di acara seperti ini? Tapi harus saya akui, ini memang lucu. Para tamu yang menonton pun ikut tertawa. Wajah Shentu Tianyin tanpa senyum, hanya kekecewaan. Ia ingin melihat Xia Feng mengalahkan An Xiuxian yang arogan dan memamerkan gayanya. Tetapi ia malah merobek celananya dalam situasi seperti itu. Xia Feng menyimpan pedang beratnya dan berkata, aku akan mengganti celanaku. Tunggu aku akan mengalahkanmu. Baiklah, aku akan menunggumu. An Xiuxian berkata dengan nada meremehkan, sebaiknya kau ganti celanamu dengan yang lebih kuat. Kalau kita bertarung lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Implikasinya adalah dia punya sesuatu yang tersembunyi. Xia Feng tidak peduli. Ia mengangkat tangannya, melemparkan pedang berat di tangannya ke An Xiuxian, lalu berbalik dan meninggalkan restoran. Shentu Tianyin menyaksikan Xia Feng pergi. Matanya dipenuhi kekecewaan. Meskipun ia sangat kecewa dengan penampilan Xia Feng, melihatnya pergi dengan aib seperti itu membuat hatinya sakit. Tanpa sadar, bayangan-bayangan muncul di benaknya. Xia Feng melawan 10 orang di pertemuan pahlawan, menebas pengawal Gukuwu dengan pisau.
Xia Feng dan dirinya menaklukkan seorang pembunuh dengan tangan kosong di pulau itu, lalu berbaring di kamar mayat bersamanya. Xia Feng mengobati ayahnya dengan akupuntur, memulihkan kesehatannya setelah masa keputusasaan. Apakah aku terlalu banyak menuntut darinya? Terlalu banyak? Bayangan masa lalu muncul di benaknya bagai film, dan Shentu Tianyin tak kuasa menahan diri untuk memikirkannya dalam hati. Seorang Siusian menghampiri Shentu Tianyin dan berkata sambil tersenyum, "Tianyin, Tuan Xia adalah temanmu. Aku sudah berbelas kasih untuk alasan ini, tapi aku tak menyangka dia akan. Oh, aku tak tahu bagaimana menggambarkannya. Mungkin dia memang seorang pelawak." Shentu Tianyin ingin mengatakan sesuatu untuk Xia Feng, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengatakannya. Pada saat yang sama, Xia Feng muncul di lorong menuju ruang kerja An Jinjian. Tadinya ada seorang pengawal di lorong, tetapi sekarang ia telah pergi. Qin Xiang baru saja keluar dari sebuah ruangan ketika Xia Feng muncul. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan ia melihat pengawal itu terbaring di balik pintu. "Ada apa dengan celanamu? Kau membunuhnya?" Keduanya mengajukan pertanyaan yang berbeda secara serempak. Xia Feng tersenyum pahit, "Jangan bicarakan celanaku lagi, ayo kita mulai. Saya baru saja memberinya suntikan anestesi," kata Qin Xiang. Keduanya tiba di pintu ruang kerja. Xia Feng dengan cepat memasukkan kata sandi di papan ketik, lalu meletakkan telapak tangan kanannya di pemindai sidik jari. Klik, pintu ruang belajar terbuka. Xia Feng meraih pintu ruang kerja, tetapi tangannya terhenti di udara, mungkin teringat kamera pengawas yang terpasang di dinding di belakang rak buku. Jika mereka lewat sini, baik dirinya maupun Qin Xiang akan tertangkap oleh kamera itu. Meskipun tidak ada orang di sana, bukan berarti terminal pengawasan tidak dipantau. Ada kamera pengawas yang menghadap pintu, agak merepotkan, kata Xia Feng sambil mengerutkan kening. "Jangan khawatir, Long Bing sudah mengurusnya." Qin Xiang berkata, pria itu bernama Kejie. Dia meretas sistem pengawasan keluargaan. Gambar di terminal pengawasan terus berulang, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat kita. "Apa kamu yakin?" "Aku yakin." Kata-kata ini bukan diucapkan oleh Qin Xiang, melainkan oleh Long Bing, yang mendengar suara dari gagang telepon di telinganya. Xia Feng tidak ragu-ragu, dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka, lalu memasuki ruang belajar bersama Qin Xiang. Setelah memasuki ruang belajar, Xia Feng melepas kancing kemejanya dan kemudian mengeluarkan penerima mikro di telinganya. Apakah ada alat alarm? Qin Xiang adalah seorang ahli di bidang ini. Meskipun Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, dia bisa menebak mengapa Xia Feng melakukan ini. Xia Feng mengangguk. "Lepaskan juga milikmu dan letakkan di dekat pintu. Kalau dekat rak buku, alarm akan berbunyi." Qin Xiang melakukan hal yang sama. Xia Feng berjalan ke bawah rak buku dan menarik-narik buku yang ditarik An Xiuxian. Rak buku itu langsung bergeser, memperlihatkan sebuah pintu besi. Qin Xiang mengerutkan bibirnya. Ini pintu keamanan Novoven Jerman. An Jinjian benar-benar rela menghabiskan banyak uang. Pintu ini saja harganya jutaan. Kurasa aku tidak bisa membukanya. Sidik jari saja tidak cukup. "Lei, kau bisa membukanya?" Xia Feng tidak berkata apa-apa. Ia berdiri di depan pintu, memasukkan kata sandi, memindai sidik jarinya, lalu memutar kunci rolete dan memasukkan kata sandi. Dengan bunyi klik, pintu keamanan terbuka, dan ruang di dalamnya tiba-tiba terungkap. Xia Feng bergegas masuk, bahkan tanpa melirik artefak lainnya. Ia langsung menuju rak kayu dan mengambil pedang Attila. Pedang itu terasa berat di tangannya, lebih dari 30 pon. Beratnya mengejutkannya. Dilihat dari ukuran dan bahan pedang Attila, seharusnya beratnya lebih dari 10 pon, tetapi berat aslinya lebih dari 2 kali lipat. Bukankah itu besi? Meskipun Xia Feng sangat penasaran, ia juga tahu betul bahwa sekarang bukan saatnya untuk mempelajari pedang Attila. Ia berbalik untuk pergi, tetapi melihat Qin Xiang menggulung sebuah lukisan kuno dengan sebuah buku kuno terselip di bawah lengannya. Xia Feng ingin menghentikannya, tetapi kata-katanya sudah di ujung lidahnya. Qin Xiang telah mengambil risiko besar untuk membantunya. Dia pencuri ulung, jadi mengapa dia tidak menghasilkan sedikit uang? Lagi pula, mencuri pedang adalah mencuri, dan mencuri lukisan serta buku kuno juga mencuri. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan penuh semangat, "Kau tidak keberatan menghasilkan sedikit uang, kan?" Xia Feng tersenyum. "Ambil saja kalau kau mau. Kenapa aku harus keberatan? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Long Bing dan Tang Bochuan. Aku akan membiarkannya begitu saja. Kau mengambil risiko sebesar itu, jadi kau seharusnya mendapatkan balasannya. Ambillah lebih banyak. Bagaimanapun juga, benda-benda ini milik An Jinjian, jadi sayang sekali kalau tidak diambil." Begitu Xia Feng berbicara, Qin Xiang mengeluarkan beberapa barang lagi hanya dalam beberapa detik. Ia mengeluarkan tas kain hitam seperti trik sulap dan memasukkan semua barang ke dalamnya. Setelah mereka meninggalkan ruang kerja, Xia Feng menyerahkan pedang Attila kepada Qin Xiang dan kembali ke kamarnya.
Ia perlu berganti celana lalu kembali ke ruang makan untuk melanjutkan duel anggarnya dengan An Xiuxian. Rencana Tang Bochuan adalah melukainya dalam duel anggar lalu pergi. Namun, jika An Jinjian dan An Xiuxian melihat barang-barangnya yang hilang, mereka mungkin akan mencurigainya. Akan lebih masuk akal untuk merobek celananya dan kembali berganti pakaian, yang akan memberinya waktu beberapa menit. Oleh karena itu, dibandingkan dengan rencana Tang Bochuan, rencananya lebih masuk akal dan sempurna. Begitu aku keluar dari koridor, suara Tang Bochuan terdengar dari penerima mikro. Sudah selesai? Selesai, kata Xia Feng. Aku sudah menyiapkan celana untukmu. Celananya ada di kamar mandi lantai 1, terdengar suara Tang Bochuan. Xia Feng tersenyum kecil. Baiklah, aku akan segera berganti pakaian. Tang Bochuan bahkan menyiapkan celananya, yang jauh lebih baik. Ia menghemat waktu untuk kembali ke kamar dan mengganti celana, dan rencananya menjadi lebih sempurna. Memasuki kamar mandi lantai 1, Xia Feng langsung melihat Tang Bochuan sedang merokok di kamar mandi. Di wastafel di sampingnya terdapat kantong plastik berisi celana panjang. Namun, ia hanya mengenakan celana dalam. Inilah yang disebutnya celana siap. Xia Feng terdiam. Cepat lepas celanamu dan biarkan aku memakainya. Tang Bochuan berkata, aku pergi dulu. Kau tidak boleh pergi, kalau tidak kau akan dicurigai. Kau tinggal saja di sini agar kami bisa mengamati situasi dan merespons dengan tepat. Xia Feng berkata sambil melepas celananya, aku sudah memberikan barang-barang itu kepada Qin Xiang untuk dibawa keluar. Kau harus segera membawanya kembali ke Tiongkok. Kau juga perlu menyiapkan rencana untuk membantuku pulang, untuk berjaga-jaga. Tang Bochuan menyingkirkan puntung rokok di tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku siap. Aku punya rencana untuk semua keadaan darurat. Xia Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengenakan celana Tang Bochuan dan keluar dari kamar mandi. Tang Bochuan berukuran hampir sama dengannya. Celana itu juga berwarna hitam dan modelnya juga bergaya barat, jadi tidak ada yang akan tahu bahwa itu celana Tang Bochuan. Xia Feng melangkah memasuki restoran perjamuan, dan perhatian para tamu tertuju padanya. Beberapa orang berbisik-bisik, berusaha tidak menyembunyikan rasa jijik mereka. Lihat, komedian Cina itu ada di sini lagi. Dia benar-benar tidak tahu malu. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan pernah kembali. Akan memalukan untuk kembali. Apakah orang Tiongkok sangat berkulit tebal? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa mereka mengatakan festival perahu naga adalah milik mereka? Haha, itu benar. Meskipun Shentu Tianyin tidak mengerti percakapan orang Korea itu, ia tahu dari ekspresi wajah mereka bahwa mereka sedang mengejek Xia Feng. Ia sudah muak. Ia berjalan ke arah Xia Feng dan berkata, Lei, ayo kita pergi dari sini. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, An Xiuxian datang, memegang 2 pedang berat di tangannya. Tuan Xia, Anda benar-benar berani kembali. Saya baru saja bertaruh dengan teman-teman saya bahwa Anda tidak berani kembali, tetapi Anda berhasil. Baiklah, kita harus memutuskan pemenangnya. Mari kita mulai. Xia Feng tersenyum tenang. Baiklah, pemenangnya harus diputuskan. Kamu, Shentu Tianyin menghela napas, tidakkah kamu mengerti apa yang sedang terjadi? Yang ingin dia katakan adalah, tidakkah kau lihat dia sedang menggodamu? Tapi dia tidak sanggup mengatakannya. Xia Feng tersenyum tidak setuju, jangan khawatir, aku tidak pernah berbuat tidak pantas. Shentu Tianyin tertegun sejenak. Ia pernah mendengar ini sebelumnya, dan saat itu juga, ia merasa seolah Xia Feng yang familiar telah kembali matanya. Senyumnya, auranya, semuanya sama. Seorang Xiuxian mengangkat tangannya dan melemparkan pedang berat itu ke arah Xia Feng. Xia Feng mengulurkan tangan dan meraihnya. Lalu dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang berat itu bergetar dan menunjuk langsung ke An Xiuxian. Kali ini, Xia Feng masih memegang pedang di tangan kirinya. Memang terlihat bagus, tapi tidak berguna. Seorang Xiuxian menusuk Xia Feng dengan pedangnya. Xia Feng menangkis pedang An Xiuxian, dan kedua pedang berat itu beradu di udara, menimbulkan suara nyaring. Namun, sebelum An Xiuxian sempat menarik pedangnya, pergelangan tangan Xia Feng tiba-tiba terayun, dan bilah pedang itu tiba-tiba membengkok dan mengenai wajah An Xiuxian dengan bunyi krek. Suara renyah itu mengejutkan An Xiuxian dan mengejutkan semua orang. Aturan anggar adalah menusuk, menebas dan mencambuk tidak dinilai, tetapi tanda merah di wajah Han Xiuxian lebih meyakinkan daripada nilai sempurna. Jika ini pertarungan dengan pedang sungguhan, Han Xiuxian mungkin akan kehilangan separuh wajahnya. Maaf, aku terlalu gugup sampai tidak sengaja memukul wajahmu. Xia Feng berkata dengan nada meminta maaf, apakah kamu baik-baik saja? Maaf, aku tak sengaja memukul wajahmu. Pernyataan ini seperti tamparan keras bagi An Xiuxian. Dalam duel beberapa menit yang lalu, ia telah menyerang Xia Feng dengan puluhan pedang, tetapi bahkan belum menyentuh ujung baju Xia Feng. Xia Feng, yang telah berganti celana dan kembali, menampar wajahnya hanya dengan satu pukulan. Wajah Han Su Hyun terasa terbakar, sebagian karena kesakitan dan sebagian lagi karena rasa malu. Sialan.
Geram Xiuxian dalam hatinya, melangkah maju, menghunus pedangnya, dan menikam Xia Feng dengan cepat. Xia Feng menanggapi dengan tenang dan menghunus pedangnya untuk memblokir. Ding ding ding. Dua pedang berat itu saling beradu di udara, dan posisi kedua pria itu bergerak maju dan mundur, membuat adegan duel menjadi menegangkan dan seru. Ayo! Shen Tianyin mengepalkan tangannya dengan gugup. Ia ingin melihat Xia Feng mengalahkan An Xiuxian, dan momen ini seakan datang kapan saja, jadi ia menatap Xia Feng, tak berani berkedip. Sebenarnya, jika Xia Feng ingin mengakhiri duel, ia bisa saja menikam An Xiuxian hingga jatuh ke tanah hanya dengan satu pukulan. Namun, ia tidak berniat melakukannya. Di pertandingan sebelumnya, ia kalah telak dari An Xiuxian, membuatnya merasa agak malu. Di duel berikutnya, ia dengan mudah mengalahkan An Xiuxian, sebuah perbedaan mencolok yang pasti akan menarik perhatian. An Jinjian akhirnya akan menemukan pencurian pedang Attila, dan tidak bijaksana untuk menarik kecurigaan dengan memenangkan duel dengan begitu indah. Jadi, ia dengan sabar beradu tanding dengan An Xiuxian, menciptakan kesan kekuatan yang seimbang. Untuk menang, Anda harus menang dengan keras. Duel antara keduanya berlanjut seperti ini. An Xiuxian hampir saja menusuk Xia Feng dan memenangkan duel, tetapi Xia Feng menghindar di saat kritis. Terkadang Xia Feng hampir menusuk An Xiuxian, tetapi An Xiuxian menangkisnya di saat kritis. Anggar adalah olahraga intensitas tinggi yang membutuhkan konsentrasi fisik dan mental yang intens. Hanya dalam beberapa menit, butiran keringat mulai terbentuk di dahi An Xiuxian. Meskipun dahi Xia Feng bersih dari keringat, ia tampak terengah-engah. Kalahkan orang Cina itu, teriak seorang tamu wanita dalam bahasa Korea. Begitu selesai berbicara, Xia Feng tiba-tiba melompat ke depan dan menusuk dada An Xiuxian dengan pedangnya. An Xiuxian yang sudah kelelahan langsung tertusuk ke tanah. Seorang Xiuxian yang marah dan malu ingin bangun, tetapi pedang Xia Feng terayun dan mendarat di lehernya, hanya beberapa sentimeter lagi dari menusuk lehernya. Seluruh penonton terdiam. Tak seorang pun percaya duel ini akan berakhir seperti ini. Seorang anak Tionghoa yang dijuluki komedian mengalahkan seorang juara anggar Korea. Terlebih lagi, sepanjang duel, An Suhyun bahkan tidak menyentuh ujung baju lawannya, tetapi terkena pukulan di wajah. Xia Feng menyimpan pedang beratnya dan mengulurkan tangan untuk menarik An Xiuxian. Tuan An, terima kasih telah mengizinkanku. Pernyataan ini terasa seperti ironi yang memalukan bagi An Xiuxian, dan raut wajahnya menjadi muram. Seharusnya ia mengambil tangan Xia Feng dan berdiri, tetapi ia tak mampu lagi menahan diri. Ia menepis tangan Xia Feng dan berdiri. Xia Feng mengangkat bahu dan melemparkan pedang berat itu ke An Xiuxian. Ekspresi An Jinjian juga mengerikan. Orang Korea adalah bangsa yang lebih menghargai penampilan daripada orang Tiongkok. Xia Feng mempermalukan putranya di depan begitu banyak tamu terhormat, sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Ia hanya ingin mengusir Xia Feng, tetapi karena An Xiuxian yang memulai duel, ia tidak punya alasan untuk menantang Xia Feng. Bagi ayah dan anak keluargaan, Xia Feng jelas merupakan lalat yang tak bisa mereka pukul. Membiarkan lalat ini terbang di atas kepala mereka saja sudah menjijikan. Shen Tianyin menghampiri Xia Feng, dengan senyum bahagia di wajahnya. Ia mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik, "Aku tahu kau lebih baik darinya." Xia Feng tersenyum. Ia berbicara di telinganya, dan terasa gatal. Shen Tianyin dan Xia Feng tampak sangat akrab, dan para tamu memiliki hal-hal baru untuk dibicarakan. Pria Tionghoa itu sebenarnya cukup tampan. Apa pekerjaannya? Wanita itu adalah ketua Vientani Group, sebuah konglomerat besar Tiongkok. Pria ini mungkin gigolonya. Memangnya ada hal seperti itu? Kalau begitu, aku sungguh kasihan pada An Xiuxian. Kenapa dia mengejar wanita seperti ini? Saya juga mendengar bahwa diskusinya kacau balau. Pemikiran orang Korea terkadang sungguh aneh dan arogan. Xia Feng menutup mata terhadap mereka. Ia telah mendapatkan pedang Attila dan mendapatkan kembali wajahnya yang hilang. Ia sedang dalam suasana hati yang baik dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang ini. Apa yang mereka bicarakan? Intuisi Shen Tianyin sangat tajam. Orang-orang itu menatapnya dan Xia Feng berbisik-bisik, dan ia dengan mudah menebak bahwa mereka sedang membicarakan dirinya dan Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Benci? Katakan padaku," desak Shen Tianyin. Xia Feng merendahkan suaranya, "Orang-orang itu bilang aku gigolo MU." Shen Tianyin tertegun sejenak, lalu tersipu, orang-orang ini sangat kasar. Xia Feng dan Shen Tianyin berbisik-bisik dan saling bermesraan, membuat An Xiuxian dipenuhi kebencian. Ia merasakan wajahnya terbakar, bukan hanya sisi yang bengkak akibat pukulan Xia Feng, tetapi seluruh wajahnya. Seperti ayahnya, An Jinjian, ia ingin mengusir Xia Feng, tetapi memikirkan kemungkinan reaksi Shen Tianyin membuatnya mengurungkan niatnya. Mari kita mulai perjamuannya. Su Xiuzhen memecah kebuntuan dan suasana canggung itu. Makan malam itu sangat mewah. An Jinjian mengundang Shen Tianyin ke meja utama, yang dipenuhi tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai bidang,
baik politik maupun bisnis Korea. An Xiuxian tetap bertindak sebagai penerjemah Shen Tutianyin, memperkenalkan para tamu kehormatan. Ayah dan anak itu sengaja mengabaikan Xia Feng, tetapi Xia Feng tidak peduli. Ia menemukan meja dan duduk, menikmati hidangan lezat sang koki sambil menunggu makan malam berakhir. Makan malam berakhir, dan tepat ketika Xia Feng mengira An Jinjian dan An Xiuxian akan mengantar para tamu, An Jinjian berkata, "Kalian semua adalah temanku, An Jinjian. Aku memperlakukan kalian seperti keluarga. Aku mengundang kalian untuk melihat koleksiku. Haha, aku ingin kalian melihat baju zirah dan pedang peninggalan leluhur keluargaan kita." Beberapa tamu pria bersorak dan tampak sangat gembira. Namun, Xia Feng berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Kemungkinan terbaik baginya adalah An Jinjian akan menemukan barang-barangnya hilang sekembalinya ke Tiongkok. Pada saat itu, bahkan jika ia dicurigai, keluarga An tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun kini, saat ia masih di Korea, An Jinjian telah menemukan bahwa pedang Attila dan beberapa barang miliknya telah hilang. Ini bukan hal yang baik baginya. Shen Tutianyin meninggalkan meja dan berjalan menghampiri Xia Feng. "Lei, kita sudah melihatnya. Kenapa kita tidak kembali saja? Aku ingin bicara denganmu. Kenapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Aku pernah melihat banyak peninggalan budaya milik Tiongkok kita sebelumnya, dan aku tidak tahu bagaimana benda-benda itu bisa ada di sini," kata Xia Feng. "Baiklah, kalau kau mau pergi, aku akan ikut denganmu," kata Shen Tutianyin. An Xiuxian awalnya ingin datang dan mengundang Shen Tutianyin, tetapi ketika melihat Shen Tutianyin mengobrol dan tertawa bersama Xia Feng, ia mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin berbicara dengan Xia Feng, bahkan sepatah kata pun. Dipimpin oleh An Jinjian, sekelompok besar tamu datang ke pintu ruang kerjanya. An Jinjian masuk lebih dulu. Ia tidak ingin ada yang melihatnya memasukkan metode rahasia dan memeriksa sidik jari. Sekelompok besar tamu berdiri menunggu di pintu. Ekspresi Xia Feng tenang, tetapi hatinya jauh dari kata tenang. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa reaksi An Jinjian setelah mengetahui pencurian pedang Attila. Ia juga tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang akan dilakukan An Jinjian, dan bagaimana ia akan menanggapinya. Ini juga alasannya datang ke sini, dia ingin memperhatikan perkembangan situasi. An Jinjian ini mungkin ingin memamerkan selera dan kekuatannya, kata Shen Tutianyin dengan suara rendah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkan artefak-artefak itu, bagaimanapun juga kita adalah pemiliknya. Rasanya aneh melihat barang antik dan peninggalan budaya yang seharusnya menjadi milik negara kita. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kamu belum pernah mengatakan itu sebelumnya." Shen Tutianyin berkata, "Bagaimana mungkin aku mengatakan itu di depan An Xiuxian? Lagi pula, kedua perusahaan kita masih bekerja sama." Kolaborasi yang ia maksud melibatkan Wanxiang Group dan Shenyu Group yang membangun basis produksi elektronik di Korea Selatan, terutama memproduksi aksesori ponsel dan elektronik otomotif. Wanxiang Group, yang awalnya merupakan perusahaan real estate dan telah mengumpulkan modal yang besar, kini telah mulai berekspansi ke pasar luar negeri. Dia adalah wanita yang sangat ambisius yang tidak akan pernah puas dengan status quo. Xia Feng sangat memahami ambisi dan kemampuannya, tetapi ia juga merasa sedikit khawatir. Meskipun aku tidak mengenal An Xiuxian, aku tahu dia bukan orang yang jujur. Dan An Jinjian benar-benar licik. Kau harus berhati-hati saat bekerja dengan orang Korea seperti dia, dan jangan biarkan mereka memanfaatkanmu. Senyum mengembang di bibir Shen Tutianyin. Xia Feng masih sangat peduli padanya, dan ia merasakan kehangatan di hatinya, seperti sebelumnya. Namun, ia tidak menyangka An Xiuxian dan An Jinjian akan berbohong padanya, dan ia memiliki kemampuan untuk mencegah hal seperti itu terjadi. Jadi ia tidak menghiraukan peringatan Xia Feng. Xia Feng mendesah pelan dalam hati dan berpikir, dia tetap tidak mau mendengarkan nasihatku begitu saja. Kepribadiannya memang terlalu kuat. Di ruang kerja, An Jinjian membuka pintu besi. Tanpa melihat lebih dekat isinya, ia berbalik dan membuka pintu ruang kerja, mempersilakan para tamu di luar untuk masuk dan melihat-lihat. Sekelompok besar tamu mengikuti An Jinjian dan An Xiuxian ke ruang koleksi. Begitu mereka masuk, mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Beberapa orang bahkan dengan antusias menyebutkan asal-usul suatu peninggalan budaya atau barang antik tertentu, seperti dekrit kekaisaran yang dikeluarkan oleh seorang kaisar kepada seorang menteri, karya lukisan dan kaligrafi seorang perawan yang terkenal, nilai sebuah porselen biru putih, dan sebagainya. Mendengar pujian ini, An Jinjian tidak dapat menahan senyum, tetapi senyum di wajahnya membeku setelah beberapa detik. Dia tiba-tiba melihat bahwa koleksinya yang paling membanggakan, pedang Attila, tidak lagi ada di ras senjata yang dikenalnya. Dalam koleksi An Jinjian, benda paling berharga bukanlah baju zirah dan pedang peninggalan leluhurnya, melainkan pedang Attila. Perbedaan antara seorang jenderal yang kurang dikenal dari negara bawahan Qing dan Attila Sang Hun yang tersohor itulah perbedaannya. Pedang Attila, simbol kekuatan dan kejayaan Attila, pasti akan menjadi sensasi dunia jika dipamerkan. Namun, pedang Attila hilang.
Para tamu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan masih memuji koleksi di ruang koleksi dan menyanjungnya semaksimal mungkin. Xia Feng juga mengobrol dan tertawa dengan Shen Tutianyin, membahas dekret kekaisaran dari Kaisar Qing. Namun, ini hanyalah dalih, karena ia terus mengamati perubahan ekspresi An Jinjian. Ada apa? An Xiuxian juga menyadari pedang Attila hilang dan tiba-tiba menjadi gugup. Aku baru saja mau bertanya. Ada apa? Suara An Jinjian dipenuhi amarah, seolah-olah ia akan meledak kapan saja. Entahlah. Aku. An Xiuxian menoleh ke arah Xia Feng dan Shen Tutianyin. Ia ingat bahwa ia membawa Xia Feng dan Shen Tutianyin ke sini untuk mengagumi baju zirah dan pedang leluhurnya. Tetapi ia tidak dapat menghubungkan Xia Feng dan Shen Tutianyin dengan apa yang terjadi di hadapannya. An Jinjian akhirnya meledak. Emosinya agak tak terkendali. Semuanya, diam. Semuanya, diam. Para tamu di ruang koleksi tiba-tiba menjadi terdiam. Dan semua mata tertuju pada An Jinjian. An Jinjian berkata dengan suara berat, maafkan aku. Semuanya, dan jangan pergi dari sini. Pengawal yang menemani An Jinjian masuk sudah menghubungi pengawal lain menggunakan komunikator. Para pengawal itu segera bergegas, memblokir pintu ruang kerja, dan mencegah siapapun keluar. Apa yang terjadi? Tanya seseorang. Mengapa kita tidak keluar saja dari sini? Apakah ada yang salah? Terjadilah ledakan diskusi, dan suasana yang tadinya sunyi menjadi hidup lagi. Seorang pengawal masuk dan berbisik di telinga An Jinjian. Direktur An, saudara yang bertugas menjaga ruang kerja telah pingsan dan berada di ruangan lain. An Xiuxian juga berkata, ayah, selain pedang Attila, kami juga kehilangan beberapa koleksi berharga.